tanya jawab. Maka yang akan bertindak sebagai moderator pada acara malam ini, kami persilahkan Bapak Oni Bintoro. Terima kasih Pak Sumbogo. Jadi kalau tadi saya anggap bahwa saya mulai dulu baru nanti Pak pengantarnya aja ya. Jadi Pak Menteri, awalnya kami ingin ngadain acaranya resmi, tapi kemudian dapat arahan katanya Pak Menteri maunya informal karena teman-teman. Nah, saya mau ceritakan informalnya bahwa saya ingat saya 17 tahun yang lalu diajar oleh Pak Menteri namanya Perekonomian Indonesia. Saya dapat nilai A, Pak Menteri. Setelah itu saya ngajar mata kuliah perekonomian, namanya bisnis ekonomi di universitas terbaik di Indonesia dalam level pasca sarjana. Terima kasih Pak Menteri. Tapi saya mau menceritakan itu hubungannya dengan teman-teman. Boleh dikatakan teman-teman adalah profesinya seperti saya, banyak yang jadi peneliti di instansi pemerintah, kemudian juga menjadi dosen. Tiga demografik yang hari ini diwakilkan adalah kebanyakan diaspora sekitar 20%, 25% kebanyakan menjadi birokrat ataupun peneliti di Kementerian Pak Menristek, Pak teman-teman biasanya manggilnya PM, Pak Menteri katanya. Tapi 50% bagian terbesar mereka yang sekarang sebenarnya bekerjanya swasta. Cuma yang saya mau ceritakan bahwa tadi seperti Pak Kepala Ketua Umum bahwa kami itu sangat potensial. Biasanya di Indonesia itu cuma kenal yang namanya LPDP. LPDP itu biasanya sebuah organisasi yang dikirim untuk 1 tahun belajar di Inggris. Kalau teman-teman sambil ngeledek katanya habis belajar baca J.K. Rowling dan 1 tahun kemudian udah disuruh pulang. Bedanya LPDP itu sama dengan Pak Menteri rata-rata 10 tahun tinggal di luar negeri. Harapannya mungkin bisa dapetin arahan tadi persis seperti Ketua Umum yang lebih tajam dan juga mungkin informal. Kalau informal saya ingat di UI saya manggilnya teman-teman biasanya manggil Pak Menteri itu Mas Bambang. Tapi di sini hampir semua orang harus manggil Pak Menteri karena kebanyakan teman-teman dari Kemristek. Jadi suasananya terserah karena saya yakin teman-teman kebanyakan mungkin tidak di lingkungan Kemristek, mungkin ada yang manggil Mas Bambang atau mungkin Pak Menteri. Untuk itu kami mohon arahan dari Pak Menteri dan Mas Bambang. Monggo. Ya. Terima kasih Mas Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera dan khusus dalam kondisi kali ini salam sehat. Terima kasih atas undangan untuk halal bihalal IABI, Ikatan Alumni Habibie, pada kesempatan kali ini, dan tentunya atas nama pribadi dan atas nama kementerian, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga terima kasih karena kepengurusan IABI di bawah pimpinan Mas Bimo sudah bertemu dengan kami di bulan Januari kemarin, dan dari pertemuan itu pertama tentunya saya terinfo mengenai organisasi ini, ya, Ikatan Alumni Habibie ini, dan yang lebih penting lagi adalah potensi yang dimiliki organisasi seperti tadi dijelaskan oleh Mas Bimo maupun Mas Oni. Nah, pertama mungkin saya ingin membahas dulu mengenai yang beasiswa tadi, ya. Betul sekarang jalur beasiswa untuk sekolah luar negeri yang ada adalah LPDP, dan memang saya sudah ikuti LPDP ini dan mungkin memang awal beroperasinya ketika saya masih Menteri Keuangan. Nah, idenya LPDP waktu itu sebenarnya adalah ingin agar lebih banyak anak-anak Indonesia yang potensial untuk bisa bersekolah di jurusan atau university yang benar-benar top ranking, ya, untuk bidang-bidang yang juga membutuhkan tingkat intelektual yang tinggi, tanpa harus khawatir mengenai terutama uang sekolah atau tuition. Karena dari pengalaman sebelum kita mengembangkan LPDP, banyak sekali upaya dari talent-talent Indonesia untuk mengambil bidang di sains, teknologi,
ya, sampai juga ke kalau di bidang saya economics, berupaya untuk masuk tentunya kalau di Amerika universitas yang terbaik, demikian juga yang dari Inggris atau dari negara lain. Tetapi khususnya di Amerika pada waktu itu banyak yang kemudian gagal karena tidak mendapatkan sumber pendanaan yang pasti. Ya, karena memang sebelum ada LPDP tidak ada beasiswa dari Indonesia yang bisa memberikan keyakinan bagi pihak universitas di luar negeri bahwa si calon ini akan tidak merepotkan istilahnya, tidak merepotkan host university-nya. Karena biasanya pengalaman saya kalau di Amerika, apabila ada student dari negara seperti Indonesia, karena Indonesia mungkin masih dianggap negara sedang berkembang oleh pihak Amerika pada waktu itu, kalau tidak jelas sumber pendanaannya, biasanya status sebagai mahasiswanya bisa terancam. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi kenapa LPDP dikembangkan. Ya. Memang ada perbedaan mendasar dengan beasiswa yang dibuat oleh Pak Habibie dulu. Memang ini utamanya kita baru S2 minimal, S2 dan S3. Sedangkan beasiswa Habibie seperti yang saya pahami dari teman-teman saya SMA pada waktu itu sudah diberikan sejak dari S1, ya. Dan ini juga terbukti kalau saya lihat jajaran peneliti dan perekayasa baik di LIPI maupun BPPT banyak sekali yang S1, S2, S3-nya semua di luar negeri. Bahkan ada yang kadang-kadang sampai SMA-nya pun sudah di luar negeri. Jadi artinya memang exposure dari beasiswa Habibie itu memang penekanannya adalah untuk mencetak saintis dan engineering dalam jumlah yang massal, ya, sehingga didorong sejak S1. Sedangkan untuk LPDP tujuannya adalah ingin mendorong pasca sarjana lulusan luar negeri juga dengan jumlah yang besar, ya, untuk berbagai bidang, karena memang kalau di LPDP bidangnya tidak dibatasi. Memang ada prioritas, ya, tapi relatif hampir semua bidang itu eligible untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, kalau tadi diambil contoh di Inggris, memang betul, ya. Ketika saya lihat statistik dari LPDP, ternyata dari segi negara, waktu itu saya melakukan analisanya mungkin tahun 2016, ya. Setahun LPDP, ketika saya menerima istilahnya alumni LPDP pertama yang kembali ke Indonesia. Nah, pada waktu itu saya lihat Inggris yang paling banyak, ya, dari antara negara-negara itu, negara-negara penerima mahasiswa kita, Inggris yang paling banyak dan di S2. Dan kemudian kalau saya lebih dalami lagi, ada beberapa universitas yang begitu banyak menyerap beasiswa LPDP dari Indonesia ini. Dan ternyata daya tariknya, ya, Mas Oni, itu karena pertama 1 tahun, ya, S2 1 tahun. Jadi rupanya iming-iming bahwa tidak usah kelamaan di luar negeri, itu kemudian menarik minat banyak mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan sekolah di universitas di Inggris untuk S2. Dan mungkin kebanyakan dari mereka tidak melanjut ke S3, ya, sehingga wajar sekali kalau memang ada ketimpangan di situ. Nah, saya tidak tahu statistik yang belakangan, ya, tapi intinya untuk bisa melanjutkan spirit dari beasiswa Habibie, sebenarnya sejak Menteri sebelum saya, Pak Nasir, sudah ada beasiswa dalam bentuk loan. Jadi kita coba memisahkan diri dari LPDP. Karena kalau saya bicara ini, saya ingin beasiswa seperti beasiswa Pak Habibie kepada Kementerian Keuangan, ya, misalkan pada hari ini saya ngomong seperti itu, pasti jawabannya masuk aja ke dalam program LPDP. Nah, ketika masuk program LPDP, maka kesulitan kita tidak bisa menspesifikkan bidang apa yang mau menjadi fokus, ya, sehingga diputuskan beasiswanya meskipun ya harus pinjaman, ya, tapi tentunya bisa lebih tepat sasaran dan diutamakan untuk LPNK, terutama para peneliti dan perekayasa. Dan yang saya ingin informasikan kepada Bapak Ibu di IABI,
termasuk yang tentunya di Ristek, yang dari World Bank, karena ini pinjaman World Bank, memang terminnya hampir habis. Tapi kami sudah mulai membangun komunikasi dengan ADB untuk bisa melanjutkan beasiswa ini, ya, sehingga ide kita untuk terus menciptakan apakah scientists, engineers, ya, harapannya tentu di level S3 mayoritas selain yang S2 itu bisa menjaga kesinambungan, ya, bisa menjaga regenerasi dari peneliti dan perekayasa kita. Dan mudah-mudahan itu juga bisa memperpanjang spirit yang tentunya dipikirkan Pak Habibie dulu, yaitu bagaimana Indonesia bisa lebih mandiri di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu bagian pertama dari yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mungkin saya ingin ambil pengalaman menarik yang terjadi pada hari-hari ini, ketika kita mengalami pandemi COVID. Ya. Pandemi COVID ini jelas buat kita semua bukan sesuatu yang menyenangkan. Buktinya halal bihalal ini harus dilakukan secara vikon, ya, karena kalau tidak kita bisa lakukan dengan mudah di kantor, ya. Oh ya, by the way, saya lupa memberitahu, tapi saya yakin yang di BPPT sudah memberitahu bahwa gedung BPPT 2 itu sudah kita ubah namanya atas kesepakatan saya dengan Pak Hamam untuk menjadi gedung B.J. Habibie, ya. Jadi gedung yang belakang, ya. Gedung yang depan itu akan menjadi gedung Sujono Juned Pusponegoro, Menteri Riset pertama. Sedangkan auditorium B.J. Habibie yang ada dalam gedung BPPT 2 yang sekarang gedung B.J. Habibie itu akan berubah nama menjadi Auditorium Sumitro Joyo Hadikusumo, ya, Menteri Riset, kayaknya Menteri Riset pertama zamannya Pak Harto jadi presiden. Nah, jadi ini hanya informasi, tapi intinya dalam pandemi COVID ini yang terus terang membuat saya takjub itu adalah kecepatan dan antisipasi yang luar biasa dari para peneliti dan perekayasa, baik yang ada di LPNK yang mayoritas juga berasal dari alumni beasiswa Habibie, plus perguruan tinggi ketika menyikapi terjadinya COVID ini. Dalam waktu yang relatif singkat, ya, karena kan kasus pertama COVID itu munculnya baru awal Maret, ya, 3 Maret atau seperti itulah. Nah, tapi dalam waktu 2 bulan, kita sudah mulai bisa menghasilkan beberapa, kalau saya sebut ya, hasil inovasi, ya, hasil riset dan inovasi yang kemudian baru beberapa saat yang lalu sudah disepakati oleh gugus tugas COVID untuk dipakai, ya, sebagai baik sebagai alat kesehatan maupun sebagai obat atau terapi untuk penanganan COVID-19. Dan itu dilakukan adalah hanya dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, Indonesia yang tadinya tidak pernah bikin ventilator, ya, karena semua ventilator di rumah sakit dulu tinggal beli dari luar, tapi hanya dalam waktu 2 bulan kita sudah paling tidak menghasilkan, mungkin sekarang sudah 8 atau 9 prototipe ventilator yang sudah lolos uji di Kementerian Kesehatan, misalkan. Ya. Dan tentunya yang paling penting akan dipakai oleh gugus tugas. Demikian juga dengan inisiatif dari BPPT, Indonesia sudah menghasilkan baik rapid test maupun PCR test kit yang tadinya juga harus diimpor. Ya. Dan yang lebih penting lagi, selain produk-produk yang lain lagi yang dihasilkan adalah justru dalam konteks pandemi COVID ini, tantangan terbesar kita dalam melakukan inovasi, yaitu hilirisasi dari hasil riset atau invensi yang kemudian diupayakan untuk bisa ditangkap dan diproduksi oleh sektor swasta, akhirnya terjadi. Ya, swasta ini juga termasuk BUMN. Sebelumnya ini adalah masalah terbesar. Kenapa inovasi Indonesia relatif tertinggal? Karena belum ada yang bisa mempertemukan antara sisi peneliti perekayasa dengan sisi industri dan swasta. Padahal kalau kita melihat contoh negara maju, paling dekat adalah Korea, yang boleh dibilang sebagai salah satu miracle di perekonomian global. Mereka melakukannya jelas dengan ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, itu belum bisa kita lakukan karena antara dunia peneliti perekayasa dengan
industri swasta itu belum terlalu nyambung. Nah, kebetulan di dalam pandemi COVID ini, dengan kondisi yang memang darurat, akhirnya bisa terjadi hilirisasi ini, salah satunya juga didukung oleh komitmen dari pemerintah, terutama melalui Kemenkes dan gugus tugas, untuk benar-benar akhirnya mau menyerap. Ya. Dan mereka sudah mengatakan, untuk semua produk yang sudah bisa dibuat oleh Indonesia, mereka akan mengurangi atau menyetop impor barang yang sejenis. Ya. Baik untuk ventilator, rapid test, PCR test, maupun yang lain-lainnya. Jadi dengan semangat seperti itu, maka industrinya akhirnya muncul, ya meskipun sebagian industrinya, ini juga mungkin terkait dengan alumni Habibie, itu adalah industri yang tergolong industri pertahanan. Tapi kemudian mereka ikut bekerja sama untuk misalnya mengembangkan ventilator. Sedangkan untuk test kit lebih banyak dikembangkan oleh Bio Farma maupun perusahaan farmasi secara umum. Nah, dari cerita selama COVID ini saya melihat disitulah real talent dan real potential dari peneliti dan prakarya Indonesia yang sebagian alumni Habibie tadi, yaitu mereka antisipatif, ya begitu melihat kebutuhan, ya prinsip Pak Habibie, ya berawal di akhir itu kemudian diterapkan, ya dengan reverse engineering, ya seperti yang biasa BPPT lakukan. Dan ternyata dalam kondisi pandemi COVID ini menjadi cukup ampuh untuk bisa segera menghasilkan suatu produk yang paling tidak bisa mensubstitusi ya 100% import yang biasanya kita lakukan sebelumnya. Dan satu hal lagi dalam pandemi COVID yang barangkali luput dari perhatian kita, yaitu dengan upaya kita untuk menangani COVID, salah satunya kan yang paling penting pada akhirnya harus mendapatkan vaksin. Vaksin yang tentunya cocok untuk COVID-19. Dan ternyata lembaga yang terdepan di Indonesia untuk bisa menemukan vaksin, ya meskipun tentunya ada yang memproduksi nanti, yaitu PT Bio Farma, itu adalah lembaga Eijkman. Dan tentunya teman-teman di sini tahu persis bahwa Prof. Habibie lah yang pada waktu itu, meskipun beliau seorang engineer, melihat kebutuhan di dunia kesehatan, ya, di biologi molekuler. Kemudian beliau mengajak Prof. Sangkut Marzuki dari Melbourne Uni, dari Australia, untuk kemudian mendirikan lembaga Eijkman. Dan kemudian lembaga Eijkman sampai hari ini adalah lembaga yang boleh dibilang terdepan untuk lembaga pengembangan biologi molekuler, khususnya untuk penanganan penyakit-penyakit tropis yang menular. Dan sudah cukup berpengalaman dalam pengembangan vaksin. Dan di dalam COVID-19 ini kelihatan sekali lembaga biologi molekuler Eijkman sangat dominan ya bersama BPPT dan LIPI untuk berupaya mencari cara ya baik untuk vaksin, obat maupun alat kesehatan. Jadi intinya selama pandemi COVID ini konsorsium riset yang beranggotakan para lembaga penelitian ditambah dengan perguruan tinggi, ini sudah menunjukkan itulah potensi Indonesia yang sebenarnya. Dan terus terang saya merasa gembira, dan ini juga disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden dan pemerintah, bahwa akhirnya riset dan inovasi Indonesia bisa muncul ke permukaan dan mulai menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat secara umum. Ya, dan itu sudah kita istilahnya kita formalkan waktu meluncing 57 produk inovasi dari konsorsium tanggal 20 Mei kemarin. Karena itu adalah momen Harkitnas, kita coba kaitkan itu sebagai kebangkitan inovasi Indonesia. Ya, karena disitulah mungkin saat pertama di mana pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa kepada dunia penelitian perekayasaan, dan di sisi lain para peneliti perekayasa juga menunjukkan bahwa mereka bisa menjawab tantangan yang tentunya dihadirkan karena COVID-19 itu. Nah, itu bagian kedua yang ingin saya share. Dan di bagian ketiga, tadi Mas Oni menyampaikan separuh dari anggota IAB ini di swasta. Ya. Nah, kalau kita petakan kondisi Litbang Jirap ya di Indonesia saat ini,
meskipun barangkali sekarang ini bukan saat yang paling tepat karena ada pemotongan anggaran besar-besaran ya di semua aspek gara-gara COVID. Tapi kalau melihat tentunya rasio antara investasi atau pengeluaran di bidang R&D terhadap GDP ya, yang Indonesia angka formalnya dianggap 0,25%, memang kita semua akui itu kecil. Tetapi ada satu faktor yang menurut saya tidak mengharuskan kita mencari solusi dengan hanya sekedar menambah anggaran dari APBN. Ya. Dari anggaran APBN tetap ada peluang ditambah. Ya, dan kita upayakan mudah-mudahan pasca COVID, ya, dan ketika misalnya ya kita juga harus bisa menunjukkan bahwa COVID ini selesai karena komunitas Ristek bisa menyelesaikan masalah COVID dengan vaksin, maka saya yakin upaya kita untuk menambah anggaran paling tidak dari APBN untuk Litbang Jirap ke depannya akan menjadi lebih mudah. Ya, karena kita punya bukti ya bahwa riset itu bukan kegiatan sampingan, tapi riset itu harus menjadi solusi dari permasalahan yang saat ini kita hadapi. Nah, tapi selain kita menambah APBN, satu faktor yang saya perhatikan adalah masih kurangnya peran swasta dalam investasi di bidang R&D itu sendiri. Ya, di mana kalau kita lihat tadi dari 0,25% GDP itu, dari angka itu 70 atau 80%-nya itu berasal dari anggaran pemerintah. Berarti hanya 20% yang non-pemerintah termasuk swasta. Dan ini sangat tidak sesuai dengan profil yang ada di bahkan negara-negara tetangga kita di ASEAN. Ya, kita tidak usah menyebut Korea yang memang 70% didominasi swasta R&D-nya. Bahkan negara tetangga kita, apakah Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam, paling tidak rasio swasta terhadap pemerintah dalam pembiayaan atau investasi R&D itu lebih tinggi. Ya. Jadi peran swasta dalam R&D ini barangkali yang kita nanti sama-sama antara kami di jajaran birokrasinya istilahnya, tentunya dengan didukung oleh LIPI dan BPPT, bisa bekerja sama dengan Ikatan Alumni Habibie. Kita harus cari formula bagaimana swasta itu pertama tertarik melakukan R&D, ya. Yang kedua, bagaimana swasta itu menjadikan R&D itu sebagai mainstream media. Nah, untuk yang kedua ini, kalau swasta ingin menjadikan R&D sebagai mainstream, maka swasta itu harus bisa melihat bahwa profitabilitas dia ke depan, sustainabilitas dari perusahaan dia ke depan, itu memang fungsi dari R&D atau fungsi dari inovasi. Ya. Selama perusahaan di Indonesia belum melihat ini, mereka hanya melihat mungkin dari fungsi kepada mungkin produktivitas atau sekedar kepada upah buruh kadang-kadang, dan juga melihat kepada lisensi dari berapa harga lisensi yang dia beli dari luar, maka akan selamanya Indonesia akan sulit jadi negara maju. Nah, karenanya kita ingin mendorong peran swasta lebih besar ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan investasi dan anggaran untuk R&D, tapi kita ingin swasta lebih besar ini supaya ini menjadi motor pendorong ekonomi Indonesia untuk maju. Karena sebagai ekonom yang sudah ikut di Kementerian Keuangan, sempat menyusun visi 2045 di Bappenas, ketika saya harus istilahnya menghayal atau berpikir, apa ya yang bisa membuat Indonesia jadi negara maju, karena kita bicara yang ke depan, terus terang saya kesulitan mencari jawaban, ya, sampai kemudian saya melihat kasus negara lain. Dan ternyata kalau saya lihat across the board, ya, untuk negara-negara lain, mayoritas itu adalah dengan ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, memang inovasinya berbeda-beda. Inovasi yang dilakukan Jepang pada waktu itu tentunya tidak sama dengan inovasi yang dilakukan Korea. Tidak sama dengan inovasi yang dilakukan Swedia misalkan pada saat ini. Ya. Tapi juga kalau kita lihat, ya, ini satu momen yang simple, ya, ketika mungkin saya melakukan kunjungan luar negeri terakhir sebelum ada COVID, karena habis itu kita nggak bisa kemana-mana. Saya sempat mampir ke museum museum sainsnya Inggris, London, ya. Dan di situ saya juga melihat suatu bukti ekonomi berbasis inovasinya Inggris yang terjadi sejak James Watt menemukan mesin uap, ya.
Jadi Inggris itu sebenarnya pionir dari ekonomi berbasis inovasi. Tapi inovasinya berbasis mesin uap. Dengan itu dia bisa menjaga daya saing Inggris. Sehingga daya saing Inggris naik luar biasa dan Inggris menjadi negara maju dan terkemuka pada waktu itu. Dan kemudian Amerika menemukan jalannya, Jepang menemukan jalannya. Nah, ketika Indonesia harus menemukan jalannya kalau kita ingin jadi negara maju, maka ya saya ingin kembali ke rumus yang sudah berlaku di negara lain. Ekonomi berbasis inovasi. Pertanyaannya sekarang, inovasinya di mana? Nah, jadi intinya supaya kita bisa menjawab inovasinya di mana, ini yang menjawab ya selain mungkin pemerintah juga harus memikirkan sektor swasta. Ya, sektor swasta lah yang harusnya bisa membaca Indonesia itu keunggulannya di mana. Bagaimana kita bisa ekspor misalkan ke negara lain. Dan mungkin kita tidak lagi bicara manufaktur dalam pengertian yang tradisional, konvensional, ya. Kita mungkin harus bicara sesuatu yang barangkali memang harus terkait revolusi industri keempat. Apakah nanti kita inovasinya di digital? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang lead untuk inovasi digital? Dan kalau digital kan berarti bisa masuk ke manufaktur, bisa masuk ke sumber daya, ya terutama sumber value added, peningkatan value added dari sumber daya alam, dan bisa masuk ke sektor jasa. Ya. Nah, kalau digital bisa masuk ke sana, barangkali kalau Indonesia bisa lead untuk inovasi di sektor digital, barangkali itu yang bisa membawa Indonesia jadi negara maju. Ya. Seperti Korea hari ini bisa cerita, kita jadi negara maju karena inovasi di elektronik. Jepang mungkin cerita, saya inovasi di elektronik dan otomotif. Ya. Amerika mungkin malah di sektor jasa mungkin inovasinya. Dan sudah ke high-tech, ya, yang space, yang ke angkasa luar dan segala macam. Nah, kita harus mendefinisikan, dan menurut saya ini adalah forum yang sangat baik. Bagaimana kalau teman-teman alumni Habibie yang di swasta, yang pasti dulu juga sebenarnya dilatih untuk jadi peneliti. Sebenarnya dulu dilatih jadi inovator, tetapi karena perkembangan karir, kemudian atau perkembangan dari pekerjaan sendiri, akhirnya masuk ke swasta. Nah, masuk ke swasta itu kan bukan berarti sesuatu yang totally different dengan yang di BPPT atau yang di LIPI. Jadi saya berpikir dengan modal teman-teman alumni Habibie swasta yang punya tetap dasar pemikiran di bidang riset dan inovasi, saya harapkan mendekatkan swasta ke R&D di Indonesia akan menjadi lebih mudah. Kita harapkan peran swasta dalam investasi R&D akan lebih besar. Dan dengan itu kita harapkan itu nanti akan menjadi dasar kita menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Ya, karena terus terang kalau saya ditanya hari ini apa resep Indonesia jadi negara maju, saya masih akan menjawab ekonomi berbasis inovasi. Cuma kita harus mendalami lagi inovasinya di bidang apa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inovasi bidang apa, untuk menyiapkan landasan ekonomi berbasis inovasi, menurut saya peran swasta di dalam R&D itu akan sangat penting. Betul, pemerintah sudah menyiapkan waktu itu PP mengenai super tax deduction yang lazim dipakai di negara tetangga kita, di Thailand, di Malaysia, apalagi Singapura. Ya, cuma sayangnya karena COVID, kemudian peraturan Menteri Keuangan yang menjadi tindak lanjut itu juga di-hold, ya, karena tentunya ini bicara insentif pajak, padahal sekarang saja penerimaan pajak kedodoran sebagai akibat dari kondisi ekonomi. Jadi intinya kita berupaya untuk membangun ekosistem di mana swasta menganggap R&D adalah mainstream. Barangkali itu yang saya sangat harapkan dari teman-teman yang di swasta, ya, dari alumni Habibie. Karena hanya dengan Bapak Ibu-lah yang di swasta yang bisa, ya, kalau Bapak Ibu kebetulan adalah owner, ya, shareholder, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu lebih di eksekutif, bagaimana caranya meyakinkan shareholder, meyakinkan pemilik, syukur-syukur pemiliknya konglomerat-konglomerat, ya, untuk bisa mulai melihat perusahaannya itu tidak lagi perusahaan yang, mohon maaf, cuma jadi perusahaan tambang, tidak hanya perkebunan, ya, tidak hanya perusahaan perdagangan besar misalkan, ya. Kita ingin perusahaan-perusahaan ke depan di Indonesia adalah perusahaan yang memang mati hidupnya, sukses tidaknya karena inovasi. Bukan karena dia pegang konsesi tambang, bukan karena dia punya penguasaan lahan sekian puluh
sekian ratus ribu hektar, dan bukan juga karena misalnya menguasai jalur perdagangan gula, jalur perdagangan beras, atau seperti itu. Ya, jadi itu yang benar-benar barangkali sebagai tindak lanjut dari halal bihalal malam ini, yang benar-benar saya harapkan dari hubungan yang baik antara kementerian dengan Ikatan Alumni Habibie. Dan mudah-mudahan Mas Bimo dan segenap pengurus bisa kemudian mengkonsolidasikan teman-teman yang di swasta untuk mulai membicarakan, ayo kita bicarakan framework yang terbaik supaya swasta Indonesia mulai sadar inovasi, atau lebih basicnya lagi, mulai sadar R&D. Terima kasih, Mas Oni. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan yang baik pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Mas Bambang, saya nyebut, karena Ya, permintaannya informal. Saya mau cerita kenapa harus informal, karena kalau misalnya jadi patronnya IABI, Pak, saya setelah jadi patronnya IABI dulu, sejak 7 tahun yang lalu, IABI itu setiap bulan puasa sholat di rumahnya Pak Habibie. Oh gitu. Ya. Setiap bulan puasa sholat di rumahnya Pak Habibie, dan juga melakukan lebaran di rumahnya Pak Habibie untuk menunjukkan kedekatannya luar biasa. Itu kedekatannya luar biasa. Pada saat itu Pak Habibie memang yang mengirim pada saat itu namanya sebagai Menristek. Walaupun mungkin teman-teman ada yang sebagai kepala BPIS, sebagai yang lain-lain. Jadi itu salah satu kenapa memang hubungannya sebenarnya cukup pribadi. Tapi nggak apa-apa, saya cuma mau lanjutkan soal diskusi. Sebelumnya cara berdiskusinya saya lihat kalau saya buka, ini semua orang pasti akan nanya. Saya udah tulis di Zoom, cara bertanyanya Bapak Ibu mohon mengajukan pertanyaannya lewat Slido. Nanti di Slido pertanyaan paling tinggi, baru kita bacakan untuk kita tanyain ke Pak Menteri. Tetapi sebelum saya dapatkan itu, saya mengajukan, saya berikan 3 penanya yang saya lihat di depan saya. Dan karena kebetulan baru hari Kartini, saya kasih 3 pertanyaan untuk 3 orang wanita. Jadi saya udah ada pertanyaan pertama, saya tunjuk namanya yang udah ada ya, Profesor Rikmi Akmeliawati, yang dari Queensland. Satu lagi Profesor Telly Kamelia. Yang ketiga udah ada mengajukan pertanyaan yang terhormat Ibu Andi Yuliani Paris. Ada 3. Sisanya mohon masukkan ke Slido. Nanti siapa yang paling tinggi pertanyaannya kita bacakan. Jadi kurang lebih itu aturannya begitu, dan setiap penanya punya waktu cuma 2 menit maksimum. Jadi kalau bisa keep short. To the point, not to the point, to the point. Burini Akmeliawati, Anda pertama. Profesor Rini, monggo. Terima kasih Pak Oni. Terima kasih juga Pak Menristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apa kebijaksanaan dari Kemenristek, ke arah mana kebijaksanaan itu akan dilakukan untuk ke masa depannya di Indonesia? Maksud saya, apakah ada suatu program terstruktur untuk directions dari Kemenristek untuk masa yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Jadi pada bidang mana saja yang menjadi fokus dari Kemenristek di Indonesia saat ini? Terima kasih, Profesor Rini. Jadi saya hold sampai 3, Pak Menteri. Ya, yang kedua, ya. Profesor Telly Kamelia dari UI. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menristek dan juga Pak Oni dan teman-teman semua. Kebetulan saya petugas kesehatan, yaitu dokter pulmonologis juga penyakit dalam yang bertugas di FKUI RSCM. Jadi memang kami sekali hari bergerak sekitar pandemi COVID dan memang merasakan sekali. Dan kami dalam bidang kesehatan sebenarnya dari dulu melihat peluang dan kesempatan untuk mengembangkan bersama dari hulu ke hilir bersama-sama dengan dari bidang lain. Ya. Nah, ini berdasarkan dengan terbentuknya konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang digagas memang Kemenristek bersama LPNK di dalamnya. Kita juga sudah berusaha sudah mengembangkan, dan ini memang kita lihat baik sekali. Sebenarnya masih banyak kemajuan dan pengembangan
di bidang teknologi, khususnya saat ini ke teknologi kedokteran dan kesehatan yang bisa kita kembangkan bersama. Dan untuk perguruan tinggi, memang kami sadari memang sebaiknya memang dari hulu ke hilir. Nah, ini untuk kedepannya dan pengembangannya, dan memang untuk menciptakan ide-ide yang lainnya, sebaiknya memang tidak hanya dalam pandemi COVID ini saja yang harus dilaksanakan, tetapi juga harus berkesinambungan. Jadi kita bisa membuat konsorsium, tidak hanya COVID saja, tapi konsorsium kesehatan dan kedokteran yang berkolaborasi dengan bidang-bidang lain, teknologi di bawah, dengan ada keterlibatan peran IABI dan juga di bawah Kemenristek untuk mengembangkan dan menciptakan apapun yang bisa kita dengan sumber daya yang ada untuk memajukan kesehatan khususnya dan teknologi pada umumnya di Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Teli. Dan yang terakhir untuk sesi ini dari Ibu Andi, Dr. Andi Paris adalah anggota Dewan yang terhormat, juga lulusan Jerman. Jadi IAJ sekaligus IABI. Bu Dr. Andi, floor is yours. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Menteri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita yang kita laksanakan selama Ramadan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, apabila terbukti semua riset dan inovasi yang dilakukan di dalam negeri ini, tentunya secara politik kami di DPR, khususnya di Komisi 7, akan selalu mendukung Kementerian Ristek BRIN. Apalagi saya sebagai mantan pimpinan Pansus Undang-Undang Sisnas Iptek, ya betul-betul ingin riset, invensi, dan inovasi kita maju. Ada dua pertanyaan saya, Pak Menteri. Pertama tentang konsorsium riset dan inovasi COVID ini yang telah diinisiasi oleh Kementerian Ristek dan BRIN. Saya ingin mendapatkan laporan ya dari Pak Menteri, progresnya seperti apa. Dan kemudian untuk nantinya seperti yang dikatakan Ibu Dr. Teli Kamalia tadi, tentunya Kementerian Ristek BRIN ini harus mengidentifikasi perusahaan-perusahaan mana, ini ada teman-teman dari alumni ikatan dari alumni ABIBI ini, tentunya banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, bisa diidentifikasi perusahaan-perusahaan mereka itu punya peran seperti apa yang nanti bisa diikutkan dalam konsorsium. Karena saya lihat konsorsiumnya ini kan masih hanya 3 perusahaan industri dan itu pun BUMN. Tetapi swasta itu penting, karena seperti Jepang, Korea, dia 80% anggarannya adalah dari swasta. Nah, tentunya saya mendorong Kementerian Ristek ini melakukan identifikasi. Jadi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, kita lihat perannya masing-masing, mereka bisa berkontribusi apa. Baru di situ dilibatkan dalam konsorsium. Jadi jangan hanya 3 BUMN ini. Kemudian kedua, Pak Menteri, di dalam paparan Pak Menteri dalam rapat Komisi 7 ada terkait dengan vaksin. Ya, di mana di situ disebutkan bahwa adanya rencana untuk mengembangkan vaksin, di mana selection of multiplication of virus diisolasi dan proses selanjutnya untuk menghasilkan seed virus candidate, ya sampai vaksin prototipe-nya. Nah ini sudah sampai mana Pak? Jadi jangan sampai nih kita tuh cita-cita saja, tidak nggak pernah ada progresnya. Harusnya kan kalau penelitian tuh progresnya minggu ini apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sehingga kita siap jangan sampai virusnya ini sudah bermutasi, sudah generasi keberapa, kita masih risetnya masih di jalan di tempat, masih lambat. Nah ini saya juga ingin mendapatkan masukan sejauh mana nih penelitian persiapan untuk vaksin ini. Makasih Pak Menteri. Terima kasih Bu Andi. Salam buat anggota alumni. Terima kasih Pak Menteri. Ya, langsung respon ya. Ya, silakan. Yang pertama untuk Ibu Profesor Rini, program ke depan ya tentunya kalau saya bicara paling tidak 5 tahun ini ya, 5 tahun kabinet ini, kami memprioritaskan riset dan inovasi
yang menunjang yang pertama adalah teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Jadi artinya teknologinya memang lebih spesifik untuk lokal dan menjawab apa kebutuhan lokal. Kalau dia di sektor pertanian, ya teknologinya untuk misalnya membantu di sawah atau di perkebunan atau di peternakan. Kalau kemudian daerahnya adalah perikanan, berarti teknologinya lebih mengarah kepada kelautan. Tetapi yang penting teknologi ini adalah yang dibutuhkan masyarakat dan sederhana. Ya. Sederhana tapi mempunyai daya dukung atau daya ungkit yang tinggi. Kemudian yang kedua, ini yang juga boleh dibilang ini obsesi saya sejak dulu di Bappenas terutama itu adalah meningkatkan nilai, mengoptimalkan nilai tambah. Karena kalau saya bicara meningkatkan nilai tambah dari tandan buah segar sawit, jadi CPO aja sudah nilai tambah. Tapi Indonesia tidak dalam posisi hanya jadi eksportir CPO. Indonesia tidak boleh hanya eksportir kram rubber misalkan. Indonesia juga tidak boleh hanya eksportir misalkan ferronikel, ya, karena itu semua cuma nilai tambah yang dalam tanda petik sederhana dari segi teknologi maupun dari segi value-nya sendiri. Karena itu tujuan dari riset inovasi adalah mengoptimalkan value added dari natural resources kita, baik yang agriculture maupun mining. Jadi kalau dari nikel, ya kalau bisa sampai ujung, bisa sampai ke stainless steel, bahkan bisa sampai carbon steel dan sampai bahkan bahan lithium baterai misalkan. Sedangkan kalau di karet ya kita inginnya Indonesia jadi yang terdepan untuk ban mobil, baik untuk sarung tangan karet misalkan ya. Demikian juga kelapa sawit yang saya tahu turunannya itu luar biasa banyak. Jadi intinya arahnya adalah untuk nomor 2 mengoptimalkan value added natural resources kita. Dan ketiga, karena kembali lagi waktu di keuangan dan Bappenas, itu sebagai Menteri Keuangan dan Bappenas, itu kita selalu istilahnya deg-degan melihat yang namanya current account Indonesia, transaksi berjalan. Karena kita defisit, dan defisit bukan suatu hal yang masalah. Kalau defisitnya sekitar 2% misalkan dari GDP. Problemnya adalah kondisi defisit itu kadang-kadang tidak stabil kalau dunia luar sedang bergejolak. Jadi artinya kalau ada apa-apa di luar, kita tuh langsung terimbas. Dan kalau sudah transaksi berjalan yang kena, ujungnya adalah nilai tukar rupiah. Dan kemudian masalah ekonomi yang lebih besar. Nah, karena itu kita harus tutup nih gangguan ini dari transaksi berjalan, terutama dari transaksi perdagangan. Ekspor minus import barang. Nah, disinilah kita lihat, meskipun kita barangkali surplus, tapi surplusnya tidak cukup besar untuk menutupi defisit di sektor jasa. Nah, karena itu yang ketiga adalah mendorong riset dan inovasi untuk substitusi impor. Ya. Termasuk yang banyak dilakukan di COVID ini adalah substitusi impor. Baik ventilator, rapid test, sampai ke PCR test kit, ya, dan juga berbagai macam alat produk lainnya. Bahkan kemarin di rapat terbatas Presiden langsung menginstruksikan saya, tolong kepada Menristek, jangan sampai kita untuk mengambil swab, cotton swab kitnya itu aja import. Bayangkan hanya untuk ngambil swab itu saja import 100%. Nah, artinya Indonesia bisa. Nah, disinilah substitusi import menjadi penting. Ya, tentunya tidak hanya kesehatan, tapi untuk semua aspek dan sekaligus meningkatkan local content. Jadi kalau melihat direction-nya kita mengarah ke sana, plus Indonesia tidak boleh ketinggalan di frontier teknologi, ya, teknologi yang terdepan, terutama dalam konteks hari ini ya teknologi digital, ya, revolusi industri keempat. Nah, itu adalah program kami ke depan dan tentunya programnya, penganggarannya itu benar-benar diarahkan seperti itu, ya, sehingga kebutuhan masyarakat di daerah terpenuhi, upaya kita meningkatkan ekspor terpenuhi dengan nilai tambah sumber daya alam, dan yang ketiga, impor kita bisa dikurangi. Kalau ekspor naik, impor turun, neraca perdagangan akan jauh membaik, transaksi berjalan, mudah-mudahan tidak menjadi vulnerable seperti yang terjadi belakangan ini. Ya. Itu untuk Prof. Rini. Untuk Prof. Kamilia, saya setuju sekali. Memang
sekarang ini karena ada pandemi ini, bagi saya pandemi ini justru memberikan pola kepada kita bagaimana seharusnya riset dan inovasi di Indonesia itu bisa berjalan. Ya. Dan saya juga baru menyadari kenapa tidak ada satupun perusahaan Indonesia bikin ventilator. Kenapa tidak ada satupun yang bikin test kit? Jawabannya simpel, karena tidak pernah ada demand dari pemerintah atau dari dunia usaha di Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa impor. Karena memang ada pengusaha kita yang juga fokusnya adalah mengimpor alat kesehatan. Ya. Bahkan saya sering dengar di rumah sakit, mungkin Prof. Teli Kamilia juga tahu persis, lebih tahu dari saya mungkin, di RSCM atau di rumah sakit lain, banyak itu alkes dibeli, tapi kemudian tidak dipakai. Karena tidak dibutuhkan, atau kedua, stafnya tidak ada yang bisa memakai. Sehingga akhirnya alkes baru itu cuma ditaruh di gudang. Ya. Dan itu sudah jadi cerita umum, ya tentunya di berbagai rumah sakit di Indonesia. Nah, itulah kalau kita benar-benar tergantung kepada impor. Nah, solusinya adalah ya kita harus bisa bikin sendiri. Nah, karena itulah ketika COVID, pemerintah sadar bahwa menggantungkan kepada impor juga akan susah karena rebutan sama negara lain, makanya BPPT dan yang lain termasuk LIPI berupaya untuk ayo kita cari substitusi impornya. Dan yang dalam waktu singkat berhasil dilakukan. Dan saya setuju kalau ini nanti diperluas ya. Ini kita anggap karena ini kondisi darurat, kita harus fokus ke COVID, tapi intinya ke depan kita juga ingin membangun riset dan inovasi di bidang kesehatan ya yang mencakup semua penyakit. Bahkan cita-cita kita adalah ya artinya tentunya tidak mungkin Kemenristek sendirian, harus ada kerjasama dengan pihak lain. Sudah saatnya Indonesia punya industri alat kesehatan, ya. Sangat tidak logis Indonesia penduduknya 260 juta, ya. Pasien rumah sakit atau pengunjung rumah sakit, orang sakit itu masih besar jumlahnya, tapi alkes kita seolah-olah tidak punya keinginan untuk memproduksi sendiri. Bahan baku obat juga sama, 90-an% impor. Jadi artinya ada pasar besar yang logikanya kita bisa penuhi, tapi instead import yang mengambilnya. Nah, ini yang menurut saya harus difokuskan untuk industri kesehatan ke depannya. Jadi kita akan fokus alat kesehatan dan bahan baku obat. Bahan baku obat kalau bisa kita mengarah ke obat modern asli Indonesia yang berbahan herbal. Ya. Sedangkan alat kesehatan, ya tentunya tidak hanya seperti yang dibuat sekarang untuk COVID. Kalau bisa nantinya ya sampai X-ray, sampai untuk termometer aja kita impor. Ya. Jadi intinya kalau bisa alat kesehatan yang begitu banyak variasinya, itu mulai diproduksi di Indonesia. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Andi Paris. Pertama, saya terima kasih Bu Andi Paris dan Komisi 7 selalu mendukung upaya untuk riset dan inovasi, khususnya selama COVID. Dan progresnya, Bu, yang tadi kami sampaikan, artinya yang sebenarnya kami sudah lakukan, dan waktu itu kami juga sebenarnya mengundang dari Komisi 7, tanggal 20 Mei kita sudah meluncing 57 produk, di mana sebagian besar produk itu intinya sudah diproduksi atau sudah siap diproduksi. Nah, ketika tadi Ibu bicara mengenai perusahaan, sebenarnya yang sudah terlibat tidak hanya BUMN. Ya. Memang dalam kondisi saat ini, ya kita bisa membayangkan, pada sebelum COVID, tidak ada satupun perusahaan Indonesia, swasta maupun BUMN, bikin ventilator. Tahu-tahu ada kebutuhan ventilator, dibuat prototipenya oleh ITB, UI, BPPT, UGM, dan yang lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kan bukan BPPT yang memproduksi, bukan ITB. Nah, harus adalah pabrikan, industri. Dan memang dalam semangat COVID ini, industri yang waktu itu siap dan langsung approach ke kita, dan kita juga approach dengan gampang, itu adalah memang BUMN, terutama yang di industri pertahanan, sehingga yang terlibat itu LAN, PTDI, dan Pindad. Tapi juga untuk ventilator ini, misalkan, sudah mulai terlibat swasta di bidang otomotif. Karena rupanya swasta otomotif itu merasa punya kemampuan untuk bikin ventilator. Nah, ke depannya tentunya kita akan membuat list perusahaan-perusahaan apa saja yang bisa dilibatkan, tidak hanya untuk konteks COVID, tapi konteks hilirisasi dari hasil riset tersebut. Tapi memang yang saya butuhkan kerjasama dari teman-teman IAB yang swasta ini adalah
bagaimana supaya tadi swasta bisa lebih menghargai temuan atau inovasi dari peneliti dan perekayasa Indonesia. Ya, ini yang kadang-kadang peneliti perekayasa Indonesia masih merasa dianaktirikan, dinomor-duakan ketika bicara suatu produk yang rupanya lebih mengutamakan impor, seperti di kasus alat kesehatan tadi. Ya, makanya kalau saya lihat sebenarnya inovasi alat kesehatan lumayan. Kalau saya datang ke ITB, ke UI, cukup banyak, ya. Dan di situ bagusnya kalau untuk UI misalkan FK dengan FT kerjasamanya baik sekali, ya. Tapi ya ketika membuat alat kesehatan tapi tidak menjadi mainstream, tidak dipakai dokternya, tidak dipakai rumah sakitnya, maka upaya hilirisasi ini akan menjadi sangat sulit. Nah, jadi dalam ekosistem itu yang harus saya perbaiki pertama adalah memastikan kesungguhan pemerintah, dan kedua, mengajak perusahaan-perusahaan untuk lebih melihat potensi bisnis, bukan potensi apapun, potensi bisnis dari inovasi yang dihasilkan oleh Indonesia. Mengenai vaksin, Bu Andi, perkembangannya kita atas tentunya perintah Bapak Presiden, kita diminta mempercepat pengembangan vaksin, ya. Karena kami melihat yang namanya COVID-19 ini, solusi tuntasnya hanya di vaksin. Begitu vaksin ditemukan, masalah kesehatan teratasi, otomatis ekonominya akan mengikuti. Kalau yang lain-lain solusinya itu tidak solusi yang tuntas. Karena itu Presiden ingin mempercepat, karena di dunia lain, di belahan dunia lain sudah begitu banyak. Tercatat 157 effort untuk mencari vaksin di seluruh dunia. 10 sudah masuk tahap uji klinis menurut WHO. Nah, di Indonesia tentunya kita melakukannya paralel, Bu Andi. Jadi kita bikin tim khusus untuk vaksin ini, kita paralel antara yang dikembangkan oleh Eijkman, ya, yang masuk konsorsium, dengan satu lagi yang jalur kerjasama dengan pihak asing. Nah, jalur kerjasama dengan pihak asing, kita akan mensyaratkan dua hal, yaitu transfer of teknologi di bidang pengembangan, dan tentunya produksi yang dilakukan di dalam negeri, ya, sehingga kemandirian di dalam vaksin itu bisa kita pegang. Ya. Tidak mungkin Indonesia dengan penduduk sebegini besar, vaksinnya 100% bergantung kepada impor atau membeli dari luar. Nah, untuk yang Eijkman, perkembangannya saat ini, karena mereka menggunakan platform rekombinan, sudah sampai pada tahap istilahnya mencari protein S dan protein N yang nantinya untuk pengembangan bibit vaksin. Nah, kalau bibit vaksinnya ketemu, kemudian dicoba dulu dengan uji di hewan. Tapi yang pasti, Eijkman yang tadinya timetable-nya Maret, ya Maret itu seed vaksinnya sudah ketemu, dengan adanya percepatan ini, dan kita berikan fokus yang lebih tinggi, termasuk dukungan anggaran apabila diperlukan, maka mereka sekarang berupaya untuk memajukan ini ke Desember, ya, supaya Desember sudah ada seed vaksin yang kemudian harus diuji klinis tentunya, uji klinis tahap 1, 2, 3. Ya, jadi progresnya seperti itu, ya, dan yang kerjasama dengan luar itu juga progresnya sangat baik, ya, yang dari Bio Farma, ada yang swasta, Kalbe Farma, dua-duanya itu kalau negaranya sudah sampai tahap uji klinis. Ya, tentunya mereka membutuhkan uji klinis di Indonesia karena mereka ingin vaksinnya cocok untuk Indonesia. Karena itu kita ingin ada transfer of teknologi supaya nanti vaksin yang kita pakai adalah vaksin yang basisnya dari virus local transmission, virus yang ada di Indonesia. Kalau yang sekarang dibuat di Cina dan Korea itu kan menggunakan virus yang ada di masing-masing negara tersebut, ya, sumbernya. Nah, mengenai yang Eijkman, saat ini juga analisa terhadap virus yang ada di Indonesia juga sudah berkembang, ya, sudah mensubmit sekarang 7 whole genome sequencing plus 6 dari Erlangga, 13 total. Dan yang menarik, Bu Andi, dari 13 itu kira-kira 11 itu hampir sama atau satu keluarga dengan virus yang dari Wuhan, ya, dari China. Tapi ada 2 yang ternyata dari Eropa. Ya. Nah, ini yang tentunya kita butuh whole genome sequencing lebih banyak lagi, sehingga nanti pembuatan vaksin benar-benar vaksin yang bisa mematikan berbagai jenis virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Ya.
Itu mungkin laporan yang bisa kami sampaikan ya kepada Bu Adi Paris. Makasih, Mas Oni. Terima kasih, Pak Menteri, Mas Bambang. Jadi, kalau tadi di putaran pertama ada 3 pertanyaan, ini masih ada 1 putaran selanjutnya, ada 3 pertanyaan juga. Saya ngambilnya dari Slido, jadi siapa yang vote paling banyak? Sudah saya tentukan namanya adalah Dr. Ade Kumara, Dr. Irwan Prasetyo, dan Dr. Agus Vanar Sukri. Dari, kalau saya nggak salah, dari BIG, dari LIPI, dan dari swasta. Dr. Ade Kumara dimulai. 1 menit kalau bisa. Pertanyaannya sama seperti yang di Slido. Monggo. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Oni, Pak Menteri. Pertanyaan saya lebih, meskipun saya di BIG, tapi dulu sempat di Ristek, Pak Menteri. Jadi sempat bergelut dengan kebijakan IPTEK. Dan saya melihat bahwa salah satu kendala utama itu adalah masalah sinkronisasi kebijakan antara kebijakan IPTEK di hulu dengan kebijakan perekonomian, khususnya kebijakan industri di hilir. Ini yang tidak nyambung. Kementerian Perindustrian mau berbuat apa, itu tidak nyambung dengan kebijakan-kebijakan, misalnya program yang ada di DRN misalnya, atau ada program prioritas riset nasional. Nah, bagaimana upaya menyambungkan ini, Pak Menteri, ya, agar yang dikerjakan Ristek itu nyambung dengan Kementerian Perindustrian, langsung nyambung ke perekonomian nasional kita. Itu mungkin singkatnya. Terima kasih, Pak. Pak Irwan Prasetyo, Dr. Irwan Prasetyo. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi pertanyaan saya ada 2. Yang pertama tentang penggunaan dana riset. Bagaimana kalau syarat pemberian dana riset negara APBN itu ke peneliti itu diwajibkan berbasis pengembangan daya saing atau produk milik UKM atau BUMN. Karena selama ini kayaknya terpisah tuh, jadi tidak connecting, sehingga peneliti sibuk dengan pengajuan tapi tidak berdampak pada daya saing UKM yang memang lagi kesulitan dengan penelitian juga, mereka butuh. Yang kedua adalah ini Pak Menteri, jadi simpel banget logikanya, dana riset itu akan tumbuh dari swasta juga jika industri lokal itu hidup. Sementara import itu mematikan industri lokal, andai kata nggak ada urgensi. Nah, pertanyaannya simpel, bagaimana cara Kemristek bisa memaksa Kemenprin dan Kemendak untuk mencegah import sebisa mungkin atau memaksa TKDN paling tidak, sehingga hidup industri lokal kita. Saya pikir ini menjadi kunci masalah kita, Pak Menteri. Jangan sampai dibiarkan mereka lepas begitu saja dan kita hancur di belakang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irwan. Dr. Agus Vanar Sukri, LIPI, kalau saya nggak salah. Ya, terima kasih Pak Oni, Pak Menteri yang terhormat. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Karena yang pertama tentang bagaimana kabar terkini BRIN, karena seharusnya sudah keluar perpres yang baru, tapi sampai sekarang belum. Yang kedua, ini teman-teman di Balitbank, Kementerian pada resah dan gelisah, karena di Balitbank mereka menganggap bahwa peneliti tidak diperlukan, dan informasinya teman-teman disuruh ke BRIN kalau tetap jadi peneliti. Nah, bagaimana penyatuan Balitbank ke dalam BRIN seperti apa, mohon diserahkan. Demikian Bang Oni, terima kasih. Terima kasih. Pak Menteri, ada 3 pertanyaan, monggo. Ya, pertama untuk Pak Ade Kumara dari BIG ya, mengenai sinkronisasi kebijakan ya, ini juga tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Irwan sebenarnya. Jadi pertama, ini mungkin keberuntungan lah bahwa di dalam kabinet sekarang, Kemristek BRIN ini di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Jadi artinya sudah mulai ada pemikiran bahwa kegiatan riset dan inovasi ini adalah untuk mendukung kegiatan atau sektor yang terkait ekonomi. Dan di dalam Menko Perekonomian itu juga ada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, maupun Menteri Perindustrian yang nantinya akan banyak terkait dengan upaya untuk hilirisasi dari hasil riset. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan sinkronisasi kebijakan? Ya, ini juga terkait dengan pertanyaan terakhir dari Pak Agus Sakri, yaitu selama kegiatan Litbang ini tersebar, terutama di kementerian-kementerian, ya, ini yang membuat masing-masing merasa bisa membuat kebijakan sendiri dan mengeksekusi sendiri. Ya,
Jadi intinya begini, perindustrian merasa bahwa riset di bidang perindustrian itu cukup dilakukan oleh Litbang Kementerian Perindustrian. Ya, mungkin kalau untuk urusan birokrasinya betul, tapi yang dilupakan oleh Litbang Kementerian Perindustrian adalah mereka tidak melihat big picture-nya, tidak melihat gambar besarnya. Sehingga akhirnya yang dikerjakan oleh Litbang tersebut hanya semata-mata untuk mendukung eksistensi dari sektornya. Ini yang menyulitkan sinkronisasi kebijakan tadi. Nah, karenanya salah satu, artinya ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk sinkronisasi kebijakan. Pertama, kita punya misalnya prioritas riset nasional, ya, yang mau saya ubah sedikit jadi prioritas riset dan inovasi nasional. Nah, di dalam prioritas riset ini sudah ada prioritas riset yang memang dipilih, ya, di-lead oleh Kemristek, tetapi untuk beberapa topik dari PRN tersebut, kita langsung melibatkan kementerian yang bersangkutan, ya, supaya kementerian yang bersangkutan, misalkan kita perindustrian, katakan mobil listrik misalkan, ya, kita mendorong mobil listrik, penelitian di mobil listrik, harapannya agar kementerian perindustrian yang dilibatkan dalam prioritas mobil listrik tadi mau mendukung dengan kebijakan yang dia miliki, dengan insentif, dengan aturan, sehingga nanti mobil listrik yang dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi ini nantinya benar-benar bisa dipakai, ya, dipakai oleh customer maupun juga masuk standar dari pemerintah. Nah, itu salah satu strategi kita melibatkan kementerian supaya ikut bersama-sama bertanggung jawab untuk menghasilkan suatu output dari riset, ya, melalui program prioritas riset nasional. Itu yang pertama. Kedua, mau tidak mau, seperti yang ditanyakan Pak Agus Sukri, ya kita mencoba sebenarnya cara yang paling soft untuk melakukan koordinasi dengan Litbang. Tapi saya juga sadar, ya, karena pernah Menteri Keuangan tahu mengenai rigidnya Undang-Undang Keuangan Negara, ya, di mana ada PA, KPA, ya, yang namanya Litbang itu, ya, KPA, mereka adalah KPA, PA-nya adalah menteri yang bersangkutan, ya, sehingga artinya kalau kita ingin benar-benar menyatukan semua potensi Litbang Jirap yang tersebar di kementerian, yang barangkali kalau di total jumlah anggarannya menjadi lumayan, itu menjadi tidak mudah di lapangan karena masih ada hambatan dari Undang-Undang Keuangan Negara tadi, ya. Dan kalau hanya mengandalkan semacam surat edaran atau semacam himbauan pendekatan supaya mereka melakukan koordinasi dengan Kemristek, kadang-kadang pun ini tidak bisa berjalan efektif, ya. Nah, sehingga solusinya ya logikanya semua kegiatan Litbang Jirap di luar yang sifatnya membuat kebijakan, ya, kebijakan yang sifatnya sektoral, itu sebaiknya ada di bawah lingkungan BRIN, ya, supaya koordinasi menjadi lebih mudah dan sinkronisasinya juga menjadi jalan, ya. Karena kalau sekarang kalau kebijakan dan Litbang Jirapnya di kementerian tersebut, ya dia tidak akan sinkron dengan apa yang dipikirkan oleh Kemristek BRIN, ya, karena ini di kementerian yang berbeda. Tapi kalau sisi Litbang Jirapnya ada di kita, kebijakan yang di mereka, maka otomatis kebijakan di mereka harus sejalan dengan Litbang Jirap yang ada di BRIN. Nah, ini barangkali beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong sinkronisasi antara kebijakan dengan sektor perekonomian dan industri. Nah, ini yang kemudian juga terkait dengan pertanyaan Pak Irwan, ya, mengenai bagaimana caranya supaya riset, ya, bisa juga mendorong maksudnya riset melibatkan swasta, tapi swastanya itu harus berkembang, ya, dalam bentuk industri lokal yang kuat. Nah, atau TKDN. Nah, mungkin bisa saya sampaikan juga, paling tidak sekarang ada, saya lupa itu Perpres kalau tidak salah, ya, Perpres yang salah satunya diinisiatif oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian yang membolehkan, paling tidak untuk pemerintah, ya, institusi pemerintah untuk membeli misalkan atau melakukan pengadaan barang buatan Indonesia, ya, termasuk tentunya yang inovasinya dilakukan di Indonesia dengan harga 25% lebih tinggi, ya. Kalau tidak ada aturan ini, siapapun yang melakukan pengadaan tidak akan berani beli barang Indonesia begitu harganya lebih tinggi sedikit daripada
yang import. Padahal kita tahu harga import itu misalkan dari China lah, terutama yang paling clear. Kenapa harga barang dari China murah? Kalau berpikir jeleknya, mungkin mereka dumping. Tapi kalau tidak berpikir jelek, mereka bisa melakukan itu karena skala produksi mereka luar biasa, sehingga cost per unit juga menjadi sangat murah. Mereka harus membuat barang untuk 1 miliar orang. Indonesia membuat barang untuk 250 juta orang. Artinya, skala ekonominya 4 kali lebih efisien di China. Sehingga susah buat kita memang untuk menyaingi kalau head to head. Ya. Kecuali ada hambatan import, apakah bea masuk, apakah lantas, larangan terbatas, plus aturan perpres tadi. Ya. Jadi kombinasi dari aturan-aturan tadi itu yang bisa menjaga supaya industri lokalnya tumbuh. Saya setuju sekali bahwa partisipasi swasta dalam riset tidak akan terjadi kalau tidak ada basis industri lokal yang kuat. Dan industri lokal yang kuat hanya bisa terjadi kalau mereka pasti harus butuh dukungan tapi jangan proteksi. Ya, karena kalau sudah proteksi, kita bisa kena di WTO. Jadi solusinya adalah dukungan sambil industri tersebut kemudian makin mengefisienkan dirinya. Ya, dengan skala yang makin besar, cost per unit juga akan semakin rendah, semakin kompetitif. Jadi arahnya kira-kira ke sana untuk bisa swasta mau terjun ke riset. Selain tadi insentif dan keinginan swasta untuk melibatkan lebih banyak penelitian dalam kegiatannya. Kalau saya lihat di dalam konteks penelitian ini, konteks partisipasi swasta dalam penelitian, ada 2 sektor yang menonjol. Paling tidak pengalaman saya 6 bulan di Ristek. Satu adalah industri kesehatan, ya surprisingly, tapi lebih banyak di obat, ya. Dan kedua itu adalah industri di bidang pertanian. Jadi 2 industri ini, maksudnya industri lokal yang cukup akrab dengan kegiatan R&D. Ya. Beberapa pabrik obat yang besar-besar, yang penguasa market share terbesar di Indonesia, itu ternyata punya R&D yang kuat dan mereka juga melakukan product development yang serius. Demikian juga untuk beberapa produsen pertanian. Nah, tentunya kita ingin agar ini diperluas, terutama yang disampaikan Mas Irwan pasti yang terkait dengan industri manufaktur, yang memang sepertinya belum terlalu berkembang. Ya. Salah satunya memang karena hambatan dari import yang luar biasa, maksudnya persaingan yang luar biasa. Dan saya setuju nanti dana riset tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kan kita mendorong daya saing, baik melalui substitusi import ataupun melalui peningkatan value added. Jadi artinya dana riset kita harapkan memang untuk kegiatan riset yang nantinya bisa dirilisasi ke industri dan akan menciptakan daya saing buat Indonesia. Terakhir untuk Mas Agus Syakri, BRIN belum ada perpresnya, ya. Jadi terus terang selama 2 bulan ini udah masuk bulan ketiga, organisasi saya agak darurat, ya. Ya kita sedang berupaya untuk menyelesaikan, tapi yang pasti sesuai dengan amanat Undang-Undang 11, ya BRIN menjadi integrator dari kegiatan Litbang Kirap, ya. Dan tentunya yang pasti kita tetap mempertahankan eksistensi dari lembaga penelitian yang ada, ya. Tinggal bagaimana nanti bentuknya yang membuatnya bisa lebih lincah dan lebih mudah untuk mengelola anggaran. Karena kalau kita lihat sekarang, keberadaan organisasi penelitian, khususnya LPNK itu bagaimanapun, itu lembaga birokrasi. Ya. Lembaga birokrasi dengan struktur, dengan pola pemakaian anggaran ini juga rumit. Ya. Dan juga status dari para peneliti dan prekayasa juga agak ribet karena dikaitkan dengan birokrasi tadi. Jadi kalau Mas Agus Sukri, misalkan, Mas Agus Sukri sekarang jadi ini nggak? Jadi pejabat struktural nggak di LIPI? Atau hanya peneliti? Kembali ke peneliti, Prof. Peneliti ya? Oke. Ya. Kalau Mas Agus Sukri nggak masalah, tapi tadi misalkan adik kelas saya tuh, Mas Mego, ya, yang deputi kepala LIPI, ya. Dia peneliti, tapi karena sekarang jadi deputi kepala LIPI, maka statusnya struktural. Ya. Padahal yang kita butuhkan adalah peneliti. Dan nanti kalau Mas Mego udah selesai jadi deputi, mau kembali ke peneliti, kalau mengikuti sistem sekarang, butuh waktu. Nggak otomatis. Ya. Jadi saya melihat birokrasi kita ini tidak didesain untuk cocok dengan iklim penelitian.
Jadi kita perlu cari bentuk organisasi yang lebih memberikan kelincahan. Dan satu lagi, ya kalau logika saya, karena penelitian itu kan dynamic, ya. Di LIPI, BPPT, Batan 8 tuh sangat dynamic. Ya, mungkin hari ini isu terpenting adalah tadi mengenai vaksin, mungkin minggu depan isunya sudah lain lagi, ya. Jadi penelitian itu dynamic, harus mengikuti dinamika itu. Nah, untuk mengikuti dinamika, mengikuti pola anggaran sekarang yang sifatnya sangat rigid, ya anggaran ini hanya untuk ini, kegiatannya harus dihabiskan sekian, kalau pindah harus ada minta menyampaikan ke Ditjen Anggaran, jadi lebih banyak administrasi anggarannya daripada besaran anggarannya sendiri kadang-kadang saya rasakan. Nah, saya ingin anggaran itu sifatnya dikelola dengan lebih block grant, ya, karena lebih membuat ya penelitian itu bisa langsung mengikuti apa yang menjadi kebutuhan. Kadang-kadang kebutuhan itu tidak muncul di masa jangka menengah, kebutuhan itu bisa langsung jangka pendek, dan jangka pendek itu bisa besok istilahnya. Nah, jadi kita masih mencari format itu, ya mudah-mudahan nanti format akhir dari BRIN yang muncul adalah format yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitas dari Litbang Jirap dan bisa mendorong inovasi Indonesia yang lebih tinggi lagi. Demikian mungkin Mas Oni, respon saya untuk ketiga penanya tadi. Terima kasih Profesor Bambang. Jadi yang terakhir tadi mungkin yang dilanjutkan, kalau saya nggak salah bahwa BRIN belum keluar kepresnya, tapi yang jelas akan jadi integrator. Itu mungkin yang bakalan banyak di retweet hari ini setelah diskusi ini. Selanjutnya Pak akan ada 3 pertanyaan lagi. Mudah-mudahan Pak Menristek masih bersedia karena kita janjinya sebenarnya sampai 1 jam tadi. Mudah-mudahan bersedia. Ya, ini pertanyaannya dari Profesor Dwi Susanto, Profesor di Columbia, New York, terus Profesor Anto Mohsin dari Northwestern Chicago di Qatar, Dr. MAK, dan Profesor Leo Aldianto dari SBM ITB. Untuk masing-masing pertanyaan seperti yang udah ditulis, jadi harapannya nggak lebih dari 2 menit. Mulai Profesor Dwi Susanto, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bambang. Mohon maaf lahir batin. Begini Pak, saya mohon mungkin juga Bu Andi ya di DPR, sebaiknya yang dikirim itu S1 Pak, jangan S2. Kalau S2, saya kan di profesor di sini ya, jadi mesti tak suruh ngulang itu. Jadi rugi hanya membuang-buang dana, dan akan S3-nya nggak akan berhasil. Jadi kalau S1 dikirim, waktu S2-nya bagus di sini, kami akan berusaha mencarikan dana. Kalaupun tidak, ya kami negosiasi dengan LPDP ataupun pemerintah Indonesia, oke 50-50 misalnya begitu. Jadi mohon itu Pak. Terus yang kedua, bagaimana Pak agar para pembuat kebijakan itu atau memakai produksi dalam negeri Pak. Gitu loh. Jadi jangan menganaktirikan. Terus yang ketiga, mohon Pak, saya kan di bidang kelautan, kok selama ini laut masih dianggap halaman belakang sih Pak, bukan halaman muka, sehingga tempat buang sampah bukan untuk dikelola dengan baik begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dwi, Columbia. Mas Anto Mohsin, Northwestern. Profesor Anto Mohsin. Oh ya, maaf tadi saya lupa mic-nya. Terima kasih banyak Pak Oni untuk rekan-rekan IAB, juga Pak Menteri, Eid Mubarak. Kalau orang-orang di Qatar di sini bilang, mohon maaf lahir batin. Saya ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Satu, tadi Pak Menteri bilang akan diprioritaskan, ada prioritas riset dan inovasi nasional yang Kementerian Ristek sedang godok atau sedang buat. Pertanyaan saya, kementerian yang Bapak pimpin itu sudah pernah mendapatkan atau baca buku yang judulnya Sains 45 belum Pak? Yang dibuat oleh para ilmuwan-ilmuwan kita sendiri yang tergabung di dalam IP, Akademi Ilmuwan kebanyakan lupa saya, Indonesia. IP muda itu Pak, IP muda. Bukan, ada ALMI yang muda, ada juga
IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini adalah agenda riset-riset di semua bidang, ya, hasil rumusan sekitar 12 atau lebih ilmuwan kita yang sudah digodok sampai 2045. Dan di dalam buku Sains 45 ini bukan hanya disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi saja, itu penting tentu, tapi juga di bidang-bidang ilmu yang lainnya, termasuk ilmu sosial dan humanoria. Karena kajian saya itu penting sekali untuk mengembangkan ekosistem riset. Nah, berhubungan dengan ini, pertanyaan saya yang kedua itu adalah, apakah ada dana yang disiapkan pemerintah? Dulu saya tahu ada namanya DP, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang disiapkan untuk mendanai riset yang proposalnya itu dikirim oleh para peneliti-peneliti Indonesia, baik ada di Indonesia, mungkin ada juga yang di luar negeri, yang di-review oleh ilmuwan-ilmuwan terkait. Jadi dana ini disiapkan untuk mendanai riset, tapi kompetitif. Dan yang menilai itu bukan orang-orang yang di pemerintah, atau yang mengelolanya bahkan. Tapi yang menilai itu adalah rekan-rekan sejawat ilmuwan-ilmuwan tersebut. Kalau di Amerika Serikat namanya National Science Foundation. Ya. Kalau di Qatar sini namanya Qatar National Research Foundation. Nah, sehubungan dengan ini, saya ingin memberitahukan Pak Menteri, bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin kita juga bisa mendapatkan masukan, tadi saya sudah bilang ada buku Sains 45, tapi masukan juga dari rekan-rekan IAP lainnya yang punya banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan, dan juga mengadakan dana yang kompetitif ini. Sehingga banyak proposal yang masuk. Sebagai contoh, dan ini yang terakhir, adalah baru-baru ini saya dan kolega saya di universitas, dia yang lead PI, saya yang PI, itu mendapat dana hampir 500.000 US dollar untuk meneliti tentang science journalism, jurnalisme sains di Qatar. Karena itu adalah aspek penting juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Anto Mohsin. Next Pak MAK, BPPT. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang terhormat dan teman-teman IAB semuanya. Yang pertama, Pak Anto, itu bayangan saya sudah jadi bahasan mingguan kalau Pak Menteri ketemu Prof. Satrio, abang beliau. Ya, masuk ke pertanyaan saya, Pak. Bayangan saya yang tadi yang disampaikan Pak Menteri terkait aktivitas task force yang antisipasi COVID ini, BPT, LIPI, perguruan tinggi di bawah BRIN, itu bayangan saya, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, itu satu pola bagaimana menghasilkan inovasi. Bayangan saya juga Pak Menteri, mungkin itu juga sebagai miniatur dari BRIN, Pak. Bayangan saya. BRIN saat ini, seperti yang kemarin berfungsi itu, mengkoordinasikan BPT, LIPI, dan yang lain-lain itu. Sementara BPT, LIPI itu berusaha untuk memberikan kekuatan ataupun kemampuan terbaiknya, yang itu tentu saja tidak sulapan hasil dari tiba-tiba, Pak. Itu tentu saja hasil gemblengan ataupun pemupukan kompetensi yang sekian lama. Saya masuk ke situ, kalau saya pribadi ini karena bukan formal ya, jadi saya mungkin anggota IAB aja nih, lebih daripada saya sebagai BPT. Bahwa menurut saya pribadi Pak, itu BPT biarkan seperti BPT, LIPI biarkan seperti LIPI, karena budaya kerja, kalau saya dilempar ke LIPI mungkin juga perlu penyesuaian, demikian juga kalau orang LIPI ke BPT. Masing-masing punya keunggulannya dan memang didesain agak beda. Invensi yang satu, yang BPT inovasi. Jadi kalau ada bayangan-bayangan sebelumnya, kalau di lebur itu ada kekhawatiran, kalau memang itu terjadi, semoga tidak, itu akan ada lost time, Pak. Waktu penyesuaian. Belum lagi masalah aset, SDM dan sebagainya, kalau disatukan itu akan luar biasa perlu waktu. Pak, dalam suatu diskusi Pak Aswin Sasongko yang orang awalnya di LIPI, pernah di BPT, pernah di
Kominfo dan sebagainya pernah menyampaikan dalam diskusi itu bahwa untuk katakan jika penggabungan maka akan lost time 3-4 tahun bahkan bisa lebih. Jadi poinnya kalau saya kalau boleh mengusulkan, biarkan BPT dengan keunggulannya, biarkan LIPI dengan keunggulannya, dan itu juga amanat undang-undang yang terbaru, ada institusi litbang, ada institusi JIDAP, dan seterusnya, perguruan tinggi, lembaga penunjang, dan juga perguruan tinggi, itu unggul di bidangnya masing-masing atau di spesifikasi masing-masing, dikoordinir, diintegrasi oleh BRIN di bawah pemimpinan Bapak. Itu Mbak, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. M. Abdul Kholik. Terakhir, Profesor Leo Aldianto dari SBM ITB. Oke, terima kasih Mas Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang terhormat dan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua. Saya Leo Aldianto, pengajar di SBM ITB. Jadi, dan sampai minggu lalu itu saya masih ditugaskan mengurus juga Sains dan Teknoparknya ITB, Pak Menteri. Nah, berdasarkan pengalaman di situ bahwa baik kami di ITB maupun berbicara dengan teman-teman Sains Teknopark dari UGM maupun IPB lain-lainnya, kesulitan kita paling utama memang menentukan fokus inovasinya mau yang mana. Nah, tapi kan tadi Pak Menteri bilang kalau kita terpaksa seperti dalam keadaan COVID ini, semua orang sepakat mendukung inovasi yang berguna untuk menghadapi COVID. Nah, pertanyaannya, tadi Pak Menteri juga bilang kita akan fokuskan riset inovasi ke suatu area tertentu. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia, Kemenristek BRIN mungkin di sini yang bertanggung jawab, melakukan itu Pak, menentukan fokusnya. Sehingga saya juga alumni PTDI dulu Pak, sehingga tentu saja beberapa teman saya juga bertanya-tanya, kenapa R80 atau N245 misalnya katanya keluar dari PSN itu yang program strategis nasional. Nah, jadi selalu orang pasti akan bertanya itu, sehingga harapannya kalau memang itu ditentukan dengan sangat jelas, orang akan lebih paham. Sebagai gambaran saja Pak, yang sebenarnya saya pelajari dalam rangka menyiapkan Sains Teknopark juga dan berbicara dengan Profesor Nawaz Sarif dari Maryland University. Di Amerika misalnya mereka punya komite Innovate Amerika yang terdiri dari top scientist, top CEO, top government officials, resmi komite yang menentukan fokus inovasinya Amerika akan mau kemana dalam misalnya 5 tahun ke depan seperti itu. Nah, itu mungkin Pak Menteri yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana nih kita bagusnya menentukan fokus inovasi kita yang benar-benar akan bermanfaat bagi banyak orang, tapi juga bisa berdaya saing di dunia. Begitu Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih. Dr. Leo Aldianto, sebelum dijawab Pak Menteri, ini punya satu pertanyaan. Pertanyaannya lebih tentang regulasi. Saya kebetulan baca di Zoom ini, pertanyaannya banyak sekali. Apakah Pak Menteri bersedia nambah 1 putaran lagi atau cukup di sini aja? Ini nampaknya udah jam 9 ya, Mas Oni. Oke, siap. Kalau gitu. Kalau boleh ini yang terakhir nih. Ya, ini terakhir. Oke, monggo, silakan. Ya. Baik, saya coba jawab. Pertanyaan pertama untuk Pak Dwi Susanto. Usulan untuk pengiriman S1, ya, tentunya ini bisa kita lihat dan kita kaji kemungkinannya. Barangkali tidak melalui jalur LPDP, karena LPDP kan sesuatu yang sifatnya sudah umum, ya, dan memang lebih fokus pada pasca sarjana. Nah, mungkin kami akan coba pikirkan di beasiswa yang kebetulan kami kelola, ya. Tapi tentunya perlu dipikirkan nanti bagaimana juga pengembangan karir dari para peneliti muda yang masih S1 yang ada di BPPT, di LIPI, ya, di Batan, Lapan maupun di yang lainnya, ya. Jadi mungkin kita coba pikirkan formatnya atau kita coba buat format baru dengan referensinya adalah pada beasiswa Pak Habibie di masa lalu, ya, karena ya kita juga bisa melihat buktinya ya pada
sebagian peneliti BPPT LIPI yang tadi saya katakan dari sejak S1 sampai S3 itu semuanya di luar negeri dan kelihatan memang punya punya kemampuan untuk bisa fokus pada bidang penelitian yang sudah di-assign ke yang bersangkutan. Kemudian mengenai apakah pemakai kebijakan itu bisa didorong untuk memakai produk dalam negeri, ya ini kuncinya memang di situ, ya. Tapi kalau saya perhatikan, ya, dengan kita semakin bisa menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa membuat sesuatu, menginovasi sesuatu dan bisa menjadi produk industri, maka hanya dengan itu akhirnya pemakai kebijakan dengan sendirinya melirik kepada produk Indonesia. Jadi lebih baik kita tunjukkan dulu dengan bukti. Nah, kenapa saya bisa mengatakan itu? Kembali lagi pada pengalaman COVID. Ketika kemudian dalam salatul ratas saya sampaikan kepada Presiden bahwa konsorsium sedang menyiapkan ventilator, sedang menyiapkan PCR test dan rapid test, langsung Presiden instruksinya kepada gugus tugas, kepada Menteri Kesehatan adalah untuk produk-produk yang sudah bisa dibuat Indonesia, tolong diutamakan, kurangi importnya, atau kalau perlu stop importnya. Dan itu rupanya sudah dijalankan juga oleh gugus tugas ketika mereka bernegosiasi dengan kami mengenai pengadaan produk-produk yang sudah diinovasi oleh konsorsium. Jadi saya melihat kalau kita bisa menunjukkan dengan proof, dengan bukti, maka dengan sendirinya orang akan tertarik. Ya, kecuali kalau sudah ada vested interest, di mana dia sudah terikat untuk komit pengadaan impor lewat perusahaan tertentu, lewat mekanisme tertentu, yaitu lain perkara. Tapi kalau kita menunjukkan dengan bukti, paling tidak di COVID kemarin, kelihatan akhirnya mereka mau melirik. Dan satu hal lagi, kadang-kadang bukan di pemakai kebijakan ini, Pak Dwi. Ini ada pengalaman menarik. Ya, jadi BPPT itu mengembangkan implan, ya, mengembangkan implan bekerja sama dengan pabrik di Surabaya yang tadinya produknya otomotif, Pak. Jadi tadinya dia bikin bermacam-macam spare part, ya, tapi kemudian setelah bekerja sama dengan BPPT dia bisa bikin implan tulang yang segala sesuatunya izinnya sudah dapat, izin edarnya bahkan sudah masuk e-katalog. Tapi ketika saya datang ke sana, waktu itu sebagai Menristek yang baru, yang menyedihkan adalah tidak ada satupun rumah sakit yang mau membeli implan tersebut. Ya. Nah, kemudian mulai ada yang beli, tapi rumah sakit di Sulawesi Selatan, rumah sakit kecil, rumah sakit daerah. Ya. Nah, rumah sakit di Surabaya sendiri pun itu tidak tertarik untuk membeli. Nah, untuk supaya mendorong rumah sakit Surabaya itu mau beli, kebetulan waktu itu saya datang dengan Wakil Gubernur, Pak Emil Dardak. Pak Emil Dardak langsung telepon ke direkturnya Sutomo. Direktur Rumah Sakit Sutomo datang ke pabrik tersebut. Ada saya, ada Pak. Tapi di situ pun direktur tidak bisa memutuskan untuk membeli implan tersebut. Padahal itu rumah sakit yang pasti harus punya implan untuk ortopedi. Ya. Ternyata jawaban dari dari direkturnya simpel. Yang menentukan pembelian alat kesehatan, dalam hal ini implan, dan mungkin juga yang lain, ventilator atau macam-macam alat, itu bukan direktur rumah sakit, bukan Menteri Kesehatan atau dirjennya, dokternya. Ya. Jadi dokter yang menentukan. Dan dokter kadang-kadang, ya mohon maaf, kalau ada dokter di sini, tadi juga ada beberapa dari FK, ya ada dokter yang sudah terikat komitmen dengan pabrik obat tertentu, dengan alat kesehatan tertentu, ya, sehingga akhirnya karena dokternya tidak kenal atau tidak paham mengenai implan yang dibuat BPPT tersebut, akhirnya tadi ya pembelinya sangat sedikit karena dokternya yang belum tentu mau beli atau belum tentu mau pakai, sehingga tidak perlu beli. Nah ini jadi maksud saya pemakai kebijakan iya penting, tapi yang mungkin perlu disadarkan justru adalah pembeli langsungnya ini. Ya, kalau dalam Alkes ya dokternya tadi. Kalau di rumah sakit sekali lagi kadang-kadang punya wewenang, kadang-kadang tidak. Ya, tergantung alatnya apa. Mengenai penelitian laut, betul sekali ini kurang diperhatikan. Nah, ini dalam rangka ya integrasi BRIN, ya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan Pak Abdul Holik. Masing-masing lembaga tetap ada seperti sekarang, ya LIPI, BPPT. Nah, cuma yang mungkin nanti harus kita sama-sama bicarakan dengan segenap warga LIPI lah dan BPPT,
ini masih banyak pusat penelitian yang mirip, ya. Pusat penelitian yang mirip, yang kadang-kadang ya kegiatannya hampir sama, ya. Itu satu hal, ya. Dan kemudian yang kedua, kita juga ingin mendorong munculnya lembaga penelitian seperti yang menangani kasus khusus, yaitu kemaritiman atau kelautan ini, seperti yang diusulkan oleh Pak Dwi Susanto. Nah, saya tahu di LIPI ada pusat penelitian laut dalam, ya, yang di Maluku misalkan, ya. Kemudian ada pusat oceanografi yang ada di Ancol misalkan. BPPT juga punya pusat yang terkait kelautan yang menghandle Bangka Jaya misalkan. Di ESDM juga ada pusat yang terkait penelitian pertambangan di laut misalkan. Nah, saya lagi memikirkan bagaimana agar pusat-pusat yang setema atau sejenis dalam konteks penelitian ini nanti bisa menjadi cikal bakal BRIN yang mengurusi kemaritiman, ya. Karena kalau kembali lagi kita hanya melakukannya integrator tapi melakukannya sendiri-sendiri, ini agak susah, ya. Dan kita juga ingin Indonesia itu, saya setuju dengan Pak Dwi Susanto, kalau Amerika tuh mikirnya angkasa luar, Indonesia harusnya mikir laut dalam, ya, karena salah satu laut terdalam itu ada di Pulau Banda. Ya, nah, jadi arahnya ke sana, memang mungkin makan waktu jangka menengah panjang, tapi kita menginginkan nanti kekuatan dari penelitian kita di kelautan adalah di laut dalam itu, sekaligus melihat biodiversity laut yang kita yakini akan menjadi bahan obat masa depan. Ya, jadi, tapi tadi kita perlu sinkronisasi dari pusat-pusat penelitian yang ada di berbagai lembaga yang saat ini mengerjakan hal yang sama, tapi sebenarnya bisa di dalam satu institusi. Dan kebetulan kakak saya nomor 2 yang adiknya ketua IP itu, dosen kelautan ITB, itu pernah cerita, dia kerja di Litbangnya Kelautan. Ya, pernah jadi konsultan di Litbang Kelautan, dan dia mengatakan dia dikerjakan Litbang Kelautan yang kebetulan di Ancol juga, sama yang sebelahnya yang di LIPI itu sebenarnya sama, ya, sama menggunakan sama-sama APBN lagi, ya. Jadi APBN digunakan untuk dua penelitian yang sebenarnya sama tapi dilakukan oleh dua institusi yang berbeda, ya. Dan kalau saya tanya kenapa nggak coba kerjasama, nggak mau, ya, karena mereka dua institusi yang berbeda. Nah, hal-hal ini yang barangkali masih menjadi PR kita, bagaimana caranya integrasi ini juga menciptakan ya efisiensi dan sinergi antara berbagai resource peneliti penggirap yang ada di Republik ini. Kedua, untuk Pak Anto Muhsin, Id Mubarak juga, ya. Nah, saya ingin hanya menjelaskan PRN itu sudah ada ketika saya masuk Kemristek, jadi sudah disusun oleh menteri sebelumnya, ya. Tapi terus terang saya ingin mereview kembali, ya, mumpung sekarang COVID juga, di mana sebagian kegiatan PRN tidak bisa berjalan optimal. Nah, jadi saya terima kasih, ya. Nanti saya tanya ke Satrio, kakak saya, mengenai kajian yang Science 45 tadi, ya. Karena kebetulan saya juga yang menyusun visi 2045 di Bappenas. Jadi saya ingin tentunya nyambung antara visi 2045 dengan Sains 45 untuk menjadi bahan prioritas riset nasional. Dan di prioritas riset nasional itu tidak semua maksud saya tidak semua teknologi, Pak Anto. Ada juga yang bidang sosial humaniora, ya. Malah yang kadang-kadang saya galau sedikit, malah nggak ada ekonominya, Pak, bidang saya sendiri, ya. Yang ada malah sosial, humaniora, teknologi, ilmu dasar dan segala macam, tapi tidak ada ekonomi sama sekali. Nah, mengenai DIPI, justru salah satu program saya itu adalah membesarkan DIPI. Karena Indonesia harus punya satu independent granting agency, dan itu adalah DIPI, seperti NSF. Dan mungkin Pak Anto, saya perlu share, yang mendirikan DIPI tahun 2016, itu saya, Pak, waktu saya Menteri Keuangan, ya. Jadi saya mendirikan DIPI dengan harapan nanti dana LPDP yang untuk dipakai membesarkan DIPI, ya. Waktu itu saya dengan Menteri Bappenas waktu itu sepakat untuk mendirikan DIPI, ya. Tapi kemudian saya pindah, ya mohon maaf, habis itu perjalanan DIPI agak tersendat-sendat karena tampaknya LPDP masih agak kurang rela memberikan apa ya istilahnya, sebenarnya cuma memberikan wewenang kepada DIPI
untuk bisa lebih bebas menentukan tadi review terhadap proposal. Namun kita sudah, setelah saya di sini sekarang, kita sudah upgrade sekarang, sehingga beberapa bulan yang lalu, mudah-mudahan sebagian ada yang ikut, kita melakukan pembukaan proposal untuk kerjasama penelitian diaspora dengan peneliti Indonesia, ya. Dan itu diselenggarakan oleh DIPI, Pak Anto, dan didanai oleh LPDP, ya. Akhirnya kita bisa jalankan itu, dan kita harapkan itu menjadi cikal bakal Independent Granting Agency tadi, ya, selain Newton Fund yang juga dikelola oleh DIPI. Dan kedepannya kalau nanti dana abadi penelitian lancar, saya akan sisihkan sekian persen dari sekian persen dari kelolaan dana abadi penelitian untuk riset dasar, dan saya minta DIPI nanti yang melakukan tadi pemilihan proposalnya, dan saya setuju, dan DIPI sudah melakukan. Jadi yang melakukan review adalah peer reviewer, ya, jadi bukan birokrat atau bukan tim yang ditunjuk oleh pemerintah, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan update terkait PRN maupun DIPI, ya. Yang science journalism terus terang menarik, ya. Karena saya lihat juga selama masuk ke Ristek ini, kadang-kadang kita mungkin agak kurang agresif, kurang jago lah untuk bermain di media, ya, di jurnalistik, sehingga kadang-kadang capaian dari putra-putri terbaik Indonesia di bidang iptek ini kurang terangkat, dan sebagai akibatnya mungkin swasta jadi kurang tertarik untuk melirik, karena kita mungkin terlalu low profile, atau kita tidak tahu cara untuk mengekspresikan apa yang sudah kita lakukan kepada publik, ya. Kemudian ketiga, Pak Abdul Holik, ya, terima kasih bahwa yang dilakukan konsorsium itu bisa menjadi miniatur BRAIN, dan yang ingin saya tegaskan, ya tadi, LIPI tetap LIPI, BPPT tetap BPPT, ya, tidak diaduk, tidak dicampur. Nah, cuma tadi, saya juga masih, kalau boleh, saya ingin melihat pusat-pusat yang ada di bawah LIPI maupun BPPT, Batan maupun Lapan, ya. Mungkin kalau Batan Lapan tidak terlalu banyak apa istilahnya kesamaan, ya, tapi contohnya ya Pak Abdul Holik kan di BPPT ada biotek. Saya terus terang apresiasi apa yang dilakukan oleh bioteknya BPPT karena mereka sangat aktif di urusan COVID ini, ya, terutama untuk rapid test dan segala macam. Tapi di LIPI juga ada biotek, ya. Jadi nanti kita lihat apakah biotek ini tetap ada di masing-masing seperti apa adanya, atau biotek ini digabung menjadi satu khusus di biotek, atau biotek ini salah satu saja, ya, antara LIPI atau BPPT. Tapi nanti kita lihat pilihan tiga ini, ya, tetap salah satu skenario-nya status quo, yaitu biotek ada di LIPI, biotek ada di BPPT. Ya, saya waktu itu hanya kaget aja waktu kan saya pertama datang ke LIPI, ke kebun raya, ya, melihat bagaimana tanaman anggrek dikembangkan, tanaman-tanaman kantong semar dan segala macam yang langka itu dikembangkan, ya. Dan saya tanya itu memang kerjaannya bagian bioteknya LIPI, ya. Nah, kemudian saya datang ke acara di perusahaannya Ibu Marta Tilar yang rupanya bekerja sama juga untuk pengembangan biotek karena mereka mengembangkan herbal. Ternyata ahli biotek yang saya temui di tempatnya Ibu Marta Tilar dari BPPT. Jadi saya bilang, oh BPPT kok ngurusi anggrek juga gitu. Jadi saya melihat di sini ini biotek ini bagusnya gimana gitu, ya. Sama juga tadi yang kelautan, ya. Karena masing-masing ada kelautan. Saya tahu mungkin ada fokus yang berbeda, ada penekanan, tapi kita perlu pikirkan untuk fokus riset di masa depan, bagaimana alignment dari pusat-pusat yang sejenis ini, ya. Ada tentunya pusat yang tidak mungkin dipindah-pindahkan, ya. Kalau fisika, kimia ya pasti di LIPI. Kalau untuk apa energi, kalau untuk teknologi komunikasi ya pasti di BPPT misalkan. Ya, jadi ini yang masih harus kita perkuat, ya. Dan saya setuju, ya. Saya juga sebagai menteri kan cuma 5 tahun. Kalau 5 tahun ini cuma diisi urusan birokrasi, saya juga nggak tertarik istilahnya untuk bekerja, ya. Dan saya sudah terbiasa jadi menteri yang organisasinya udah mapan. Di keuangan, di Bappenas, ya. Jadi ya saya harapkan urusan organisasi ini seminimal mungkin, tapi saya tetap ingin ada suatu lompatan dalam konteks kemampuan organisasi untuk lebih lentur dan lebih antisipatif menjawab tantangan di luar, termasuk seperti COVID kemarin. Terakhir untuk Pak Leo Aldianto,
Mungkin saya klarifikasi yang mengenai R80 dan N245. Ya, sebenarnya kita sudah masukkan sebagai usulan PSN, tapi memang seperti yang saya pelajari juga di PSN waktu di Bappenas, PSN itu lebih banyak kalau saya perhatikan fokus kepada sektor konsumsi, baik itu infrastruktur maupun kawasan industri. Jadi kalau di situ ada fokus kawasan industri, itu kawasannya yang dipikirkan, tidak ke industrinya, apalagi teknologi industrinya. Ya, nah satu lagi adalah infrastruktur yang paling banyak. Ya, dan memang salah satu persyaratan dari PSN yang juga sudah saya tahu sejak awal, pada periode itu harus ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi outcome-nya harus jelas pada periode tertentu. Nah, terus terang untuk pesawat ini agak susah, ya, meskipun ya masing-masing berupaya mengajukan bahwa 2024 paling nggak bisa first flight, ya. Tapi mungkin yang diinginkan oleh Menko Perekonomian bukan first flight, tapi flight itu sudah bisa diproduksi misalkan. Nah, karena itu meskipun barangkali dia tidak akan masuk PSN, tapi yang ingin saya tegaskan di Ristek kita akan masukkan ini ke PRN atau PRIN nantinya, Prioritas Riset dan Inovasi Nasional. Dan saya kemarin sudah rapat khusus mengenai R80 dan N245, mengajak Pak Agung CS dari RAI sama Kelapan ya untuk N245, dan kita sepakat ya kita bikin semacam komite khusus industri kedirgantaraan dan antariksa, dan fokusnya adalah mengembangkan R80 dan N245 dalam satu ekosistem. Ya, impian saya nantinya kalau PTDI memproduksi, PTDI itu punya seri dari 219, kemudian 245 yang penumpangnya 45, 50, 60, kemudian ada R80 yang penumpangnya 80, 90. Ya. Jadi ini akan kami jalankan, dan saya juga akan turun langsung untuk misalnya mencari investor. Karena mau nggak mau kita harus cari investor dari luar. Kalau kita harus berebut uang negara, terus terang saya harus akui sangat sulit. Ya. Artinya zaman Pak Habibie dulu ketika beliau mendapatkan keleluasaan untuk anggaran pengembangan pesawat, dengan zaman saya sekarang yang banyak restrisinya, dan terus terang pengembangan industri pesawat tidak menjadi prioritas, tentunya berbeda. Dan karena itu saya lebih memilih jalur mencoba mencari strategic investor. Ya, memang dari luar negeri, suka tidak suka, tapi yang paling penting, baik pengembangan industrinya, pengembangan pesawatnya, maupun produksinya, manufacturing-nya, tetap dilakukan di Indonesia. Ya, ini yang sedang kami jalankan. Jadi Pak Leo nggak usah khawatir, dua-duanya tetap jalan, ya. Jadi silakan Pak Leo cek Pak Agung di RAI ataupun Kepala Lapan. Ya. Kemudian terakhir mengenai ide Innovate Amerika, terima kasih, ini ide yang sangat baik, ya. Ini barangkali sesuatu yang harus segera saya formulasikan bagaimana caranya agar saya punya inovasi Indonesia. Ya. Kita sudah bikin semacam inilah apa ya, semacam jargon bahwa kita fokus pada inovasi Indonesia. Nah, tetapi kami memang untuk mewujudkan triple helix melakukannya masih ya dalam konteks biasa, dalam pengertian mengundang swasta, ya, melakukan komunikasi dengan peneliti, melakukan komunikasi dengan kementerian lain supaya triple helix jalan dan ide inovasi Indonesia jalan. Tapi kalau Pak Leo mungkin mempunyai bahan yang lebih lengkap mengenai Innovate Amerika, apakah komite atau apapun bentuknya, ya kalau boleh kami di-share, sehingga kita punya bayangan seperti apa nantinya, ya komite atau dewan atau tim yang bisa dibentuk khusus untuk mendorong inovasi Indonesia. Tapi saya yakin yang harus dilibatkan selain peneliti dan pemerintah adalah swasta. Nah, disinilah kembali lagi peran dari IABI yang 50% tadi anggotanya swasta. Bagaimana caranya supaya kembali lagi swasta punya minat di Litbang Jirang, ya. Ada yang mungkin memang sudah punya industrinya, tapi ada yang mungkin memang belum. Ya. Jadi justru kita harus mulai membangkitkan industri lokal yang nanti basisnya adalah inovasi, seperti kasus alat kesehatan dalam COVID ini. Mungkin itu, Mas Oni, yang bisa saya tanggapi dari 4 penanya terakhir ini. Terima kasih Profesor Bambang Brojo. Saya mau menanggapi
beberapa hal. Jadi tadi saya yakin Profesor Anto terkaget-kaget, rupanya belum tahu kalau misalnya Profesor Satrio adalah kakak Pak Menteri. Pada saat yang sama mungkin teman-teman diaspora juga nggak tahu kalau Pak Menteri ternyata adalah pernah menjadi Menteri 3 kali. Yang tadi dibahas sebagai Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Dan itu saya yakin memberikan bobot sendiri, karena semua pertanyaan sudah dijawab, termasuk yang tadi dalam 3 demografik yang kalau soal pendidikan itu LPDP, tapi mohon untuk kedepannya juga memberikan diskusi lanjutan, karena apa yang ditanyakan oleh Pak Dwi Susanto tadi sebaiknya dikirim S1 itu kurang lebih adalah semangat kami, Pak. Ya. Semangat kemarinnya IAB. Karena untuk saya ingat ketika saya di UI, saya baca sebuah buku yang dikarang oleh Pak Bambang sendiri, cerita tentang bapaknya Pak Bambang, yang ternyata dikirim oleh pemerintah untuk pergi ke sekolah ke Delft, yaitu sekolah saya. Dan ternyata lulus dari sana, dulu namanya mahasiswa, kalau saya nggak salah, Kementerian Angkatan Perang yang ngirim. Jadi sebuah program yang memang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa itu negeri ini kayaknya masih banyak diperlukan seperti itu. Itu yang dari soal LPDP. Kemudian yang BRIN tadi saya yakin pertanyaannya Mas MAK itu saya kira pencerahan cukup jelas. Saya juga baru dengar alasannya pun maupun keinginan ke depan dari Pak Menteri. Yang terakhir tentang TKDN, jadi kurang lebih keinginannya untuk melakukan substitusi impor. Jadi itu semua kurang lebih menjawab semua pertanyaan ini, highlight dari hasil diskusi. Tapi yang keempat, saya sebenarnya tadi bertanya dengan meminta izin memanggil Mas Bambang dan informal karena tujuannya begini, Pak. Jadi ternyata teman-teman ini selama 7 tahun kenal Pak Habibie, Pak Habibie itu datang ke pernikahan kami, datang ke pernikahan anak kami datang ke setiap acara ulang tahun Pak Habibie, lebaran Pak Habibie, dan kegiatan informal. Nah, maksud saya, negeri ini ternyata kami itu masih patronize and paternalistic. Dalam pengertian, banyak teman-teman yang di luar negeri, karena yang hari ini akan bicara adalah Pak Menristek, dan mereka juga merasa bahwa hubungan emosionalnya dengan Pak Menristek, sehingga mungkin Bu Rini, Pak Dwi Susanto, dan teman-teman lain yang di Australia, di Qatar, dan lain-lain akan hadir. Itu yang menyebabkan saya mau bertanya tentang soal informal tadi, hubungan, karena mungkin kalau tadi Pak MAK nanyanya ke serius, kalau saya biasanya kalau ngomong sama Pak Menristek itu, biasanya kalau ngomong bulu tangkis, karena saya tahu Pak Menristek olahraga bulu tangkis seminggu 3 kali. Jadi bukan cuma barman yang sekolah main tenis seminggu 3 kali, Pak Menristek seminggu 3 kali. Maksud saya memang rasanya kami itu butuh patron ataupun tadi paternalistik, bimbingan arahan dari Pak Menristek dalam kegiatan informal. Jadi nggak cuma dalam diskusi seperti ini. Itulah kurang lebih lanjutan yang kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal, mungkin juga nggak langkah awal, karena saya yakin kita udah pernah bertemu beberapa kali dengan Pak Bambang, tapi mungkin perlu langkah selanjutnya. Saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang. Terus kalau saya mohon tepuk tangan untuk Pak Bambang dari teman-teman. Ya, terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada semua teman-teman atas partisipasinya. Saya yakin hari ini kita bisa berdiskusi, pasti agak kaget karena kita bisa berdiskusi dengan Pak Menteri yang dalam hal ini mewakili pemerintah yang memberikan beasiswa IAB. Ini kalau Pak Bimo gugupnya setengah mati karena buat dia ya yang paling tinggi adalah Pak Menristek. Karena Pak Bimo ini orang swasta, dia mungkin nggak tahu siapa presidennya, tapi dia tahu Menristek karena Menristek yang ngasih beasiswa Pak Bimo Sasongko. Jadi saya kira begitu. Saya serahkan ke Pak Menteri, kemudian juga ke Pak Sumbogo. Monggo. Ya. Baik, Mas Oni, Mas Bimo dan segenap pengurus serta para anggota IAB yang saya hormati, sekali lagi saya berbahagia bisa sharing di forum ini dan juga mendapat banyak pencerahan dari Bapak Ibu sekalian, ya, terutama tentunya untuk bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan inovasi yang barangkali awalnya bukan merupakan bidang saya, tetapi setelah 6 bulan saya makin mendalami betapa pentingnya terutama inovasi, yang inovasi itu dasarnya adalah kegiatan riset dengan sentuhan teknologi terhadap ekonomi Indonesia.
Dan saya makin percaya bahwa kemajuan bangsa, seperti saya yakin diimpikan Pak Habibie dulu, itu memang harus dimulai dari penguasaan teknologi, tapi memang harus berujung juga pada inovasi, ya, karena bagaimanapun persaingan di dunia di masa depan itu adalah kepada inovasinya sendiri. Dan kita masih punya PR besar meningkatkan ranking inovasi Indonesia secara global, yang masih merupakan salah satu yang membuat daya saing kita itu masih agak bawah, ya, masih agak kalah dibandingkan banyak negara. Jadi saya harapkan diskusi ini nantinya bisa berlanjut. Silakan Mas Bimo, Mas Oni untuk diatur. Barangkali kalau mau model diskusinya, menurut saya malah Vicon ini malah bisa jadi lebih efisien dari segi waktu, dari segi tempat, dan dari segi juga ketersediaan kita masing-masing. Dan kalau saya usul kita buat tematik, dan salah satunya kalau boleh topiknya tadi mengenai bagaimana menarik minat sektor swasta, pelaku usaha di Indonesia, sektor swasta untuk mau terlibat atau investasi di bidang R&D. Ya, sebagai salah satu topik lah. Apakah topik awal atau topik yang kesekian, saya welcome, ya, dan kembali lagi saya terbuka terhadap segala masukan, ya, karena bagaimanapun 5 tahun itu bukan waktu yang panjang ternyata. Setelah saya ikuti dari kabinet pertama, 5 tahun bukan masa yang panjang, jadi saya harapkan dalam 5 tahun ini banyak yang bisa kita lakukan, daripada hanya terjebak pada rutinitas. Demikian yang ingin saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Bambang Sumantri Bojonegoro atas arahannya serta tanya jawabnya. Marilah selanjutnya kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Iska. Kami persilakan Pak Iska. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya bisa memimpin doa untuk pertemuan kali ini untuk Pak Menteri. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita menundukkan kepala kita, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadahnya dan Allah menempatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afini ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru min bagi li zalali wa zikal karim wa zim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahim, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kehadirat-Mu tidak henti-hentinya kami panjatkan atas segala dan inayah-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami taufik dan hidayah agar selalu mengabdi kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami dalam akhlak mulia dan jauhkanlah kami dari sikap pongah dan jalim ya Allah yang menyebabkan murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari-hari ini kami menghadapi beragam ujian berat ya Allah, mulai dari alam yang kurang bersahabat, wabah COVID-19 di seluruh dunia yang telah menghantui kita semua ya Allah, harga kebutuhan pokok yang masih melangit, ekonomi yang belum pulih, hingga penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan rakyat ya Allah. Ya Allah ya Qawi ya Qayyum, Tuhan yang Maha perkasa dan Maha mandiri, anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin kepada rakyat Indonesia ya Allah, untuk tabah dan tegar dalam menghadapi wabah ini ya Allah. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, berikanlah ketabahan dan rasa optimisme bahwa cepat atau lambat Indonesia akan semakin jaya, adil, makmur, dan aman sentosa ya Allah. Ya Allah ya Fatah,
Tuhan yang Maha Pembuka, bukakanlah pintu hati kami ya Rob, agar kami selalu amanah dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diembannya ya Rob. Bukakanlah selalu hati nurani kami ya Rob, agar setiap hembusan tarikan nafas kami hanya memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat yang sangat letih menghadapi kesulitan hidup kesehariannya ya Rob. Ya Allah ya Bari, Tuhan yang Maha membebaskan, bebaskanlah kami dari wabah COVID-19 ini ya Rob. Berita-berita bohong, janji-janji palsu dan harapan-harapan kosong ya Rob. Ya Allah ya Tuhan kami yang merajai segala hajat, jangan biarkan kami terpecah belah dan saling memusuhi karena tanpa disadari telah menjadi alat segelintir manusia yang tidak ingin melihat bangsa kami bersatu padu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, jadikanlah rakyat Indonesia berada di dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, semoga kami termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu dan dijauhi dari siksaan api neraka-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara Halal Bihalal IABI 2020 bersama Menristek Kepala BRIN, Bapak Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro dengan tema Bersatunya Kekuatan Anak-anak Intelektual Habibie Membangun Sains, Teknologi, dan Inovasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Bambang Sumantri Brojonegoro, juga kepada semua hadirin yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. IABI sekali lagi menyampaikan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, taqabbal ya karim. Aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Terima Menteri. kasih Bapak. Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oni. Terima kasih Pak Menteri. Pak Bimo. Selalu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sumbugo. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Sangat baik. Nanti ke depan.